Ya, halo Tribuners, pada hari ini calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, akan berkunjung ke Provinsi Lampung. Dan terkait dengan kunjungannya tersebut, dari Partai Golkar Kota Bandar Lampung ini pun siap untuk menyambut kedatangan dari calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi, di mana beliau mengungkapkan pihaknya sudah menginstruksikan para caleg dan pengurusnya untuk hadir pada kunjungan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Terkait dengan persiapannya, menurut Yuhadi, semua persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Gibran di kota Tapis Beseri. Secara lebih lanjut, ia pun mengatakan ribuan orang akan menyambut kedatangan Gibran di Bandara Raden Inten II, kemudian melakukan kunjungan dan belanja di Pasar Natar. Tribuners, sekedar informasi bahwasannya pada hari ini Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi beberapa tempat yang ada di Provinsi Lampung ini, di mana diketahui jika berdasarkan jadwal pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan sudah tiba di Bandara Raden Inten II Lampung, lalu akan berlanjut melakukan kunjungan ke Pasar Natar Lampung Selatan. Kemudian setelah usai melakukan kunjungan ke Pasar Natar Lampung Selatan, Gibran Rakabuming Raka pun dijadwalkan untuk melakukan konsolidasi KIM dan selanjutnya dilakukan dengan berbagai aktivitas di sejumlah tempat yang berbeda di Provinsi Lampung. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini, pada pukul 8, kami melaporkan dari Bandara Raden Inten Lampung yang berada di Natar, Kabupaten Lampung Selatan, melaporkan bahwasannya pada hari ini dijadwalkan putra Presiden Jokowi atau bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming akan berkunjung ke Provinsi Lampung. Tepatnya ada beberapa titik yang ada di Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Pada pagi hari ini para politisi dari partai pengusung sudah menunggu kedatangan Mas Gibran atau yang disapa dengan Mas Gibran di ruang VVIP, yang mana terpantau dari kami di lapangan bahwasannya ada mantan Kapolda Lampung, yakni Dang Ike atau Ike Edwin, yang disapa Ike Edwin, kemudian Ketua Demokrat Lampung Bapak Edi Irawan, kemudian ada
Ketua Gerindra Lampung, Bapak Rahmat Mirjani Jausal, dan Ketua Golkar Bener Lampung, Bapak Yuhadi, dan politisi-politisi lainnya yang saat ini tengah menunggu kedatangan Mas Gibran tersebut. Kemudian pada pagi hari ini juga terlihat di lokasi Bandara Raden Intan Lampung ini juga terdapat beberapa relawan-relawan dan para pendukung atau fanatisme dari Mas Gibran yang ada di lokasi Bandara Raden Intan. Mulai dari relawan Solmed, kemudian ada juga JKPP dan beberapa relawan lainnya. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, jadwal pada hari ini tepat pukul 08.45 Mas Gibran landing di Bandara Raden Intan dan menyapa relawan di bandara sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan pada pukul 9.25 kunjungan ke Pasar Natar dengan durasi 35 menit. Dan pukul 10.30 sampai dengan 12.00 Mas Gibran melakukan konsolidasi KIM Koalisi Indonesia Maju di Geraha Wangsa. Kemudian pada pukul 12.15 sampai dengan 13.00 istirahat dan makan di Pindang Ciwo. Kemudian 13.15 juga acara gabungan mahasiswa relawan di Auditorium Dharma Jaya. Dan 14.30 perjalanan ke Ponpes yang berada di Lampung Tengah. Mas Gibran akan melakukan kunjungannya ke Ponpes tersebut 15.30 sampai dengan 17.00 di Ponpes Wali Songo, Lampung Tengah. Dilanjutkan pertemuan dengan ulama selampung. Kemudian pada pukul 17.00 sampai dengan 18.00 perjalanan ke hotel dan istirahat, kemudian ngopi bareng milenial di Kopi Nako Bandar Lampung atau di depan MBK. Begitu laporan dari kami di lapangan. Bayu Saputra dan Denny Saputra melaporkan. Ya, Tribuners, kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Bayu Saputra di Bandara Raden Intan II, di mana terlihat berbagai partai pengusung dari pasangan calon presiden Prabowo Gibran ini memang sudah hadir untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Dan selanjutnya, Tribuners, kita akan melihat kondisi terkini di Pasar Natar yang menjadi salah satu titik yang akan dikunjungi oleh bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka.
Ya, Tribuners, kita bisa lihat ini adalah Tribuners, langsung lihat bahwasannya di Pasar Natar Lampung Selatan terlihat ini sudah mulai dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang merupakan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024 mendatang. Dan bisa dilihat juga Tribuners, ini terlihat ratusan para pendukung dari pasangan Prabowo Gibran ini sudah memadati lokasi Pasar Natar untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang sebentar lagi memang jika kita melihat jadwal yang sudah diinformasikan bahwa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan akan tiba di Pasar Natar Lampung Selatan untuk melakukan kunjungan dan menyapa para masyarakat ataupun pedagang di sekitar lokasi Pasar Natar. Ya, Tribuners, ini merupakan kondisi terkini di Pasar Natar Lampung Selatan yang akan dikunjungi oleh Gibran Raka Buming Raka. Dan ini disiarkan secara langsung oleh reporter Tribun Lampung ya, untuk mengetahui seperti apa sih kehektikan dan antusiasme dari para pendukung Prabowo Gibran ini untuk menyambut kedatangan dari putra sulung Bapak Joko Widodo. Air bulan cabut tapi gua udah air bulan cabut. Kenapa? Iyalah. Ya, Tribuners, tadi kita sudah melihat bagaimana antusiasme dari para pendukung untuk menyambut kedatangan Gibran di Pasar Natar Lampung Selatan. Selanjutnya kita akan kembali lagi untuk melihat seperti apa situasi dan kondisi terkini di Bandara Raden Inten II Lampung menjelang kedatangan dari bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka. Sabar. Ya ini gua dari luar dulu, Cok. Ya udah. Geser. Ya, Tribuners, ini kita bisa lihat secara langsung situasi terkini di ruang VVIP dari Bandara Raden Inten II, di mana terlihat ini berbagai politisi dari berbagai partai pengusung dan juga ketua dari Partai Golkar dan juga beberapa partai pengusung lainnya untuk Koalisi Indonesia Maju ini sudah hadir di ruang VVIP untuk menunggu
dan juga menyambut kehadiran dari putra sulung Bapak Joko Widodo yang memang sebentar lagi Tribuners ini Gibran Raka Buming Raka ini akan tiba di Bandara Raden Intan II Lampung untuk melakukan kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung dalam rangka Pilpres 2024 mendatang. Ya, seperti kita ketahui Tribuners, sebelumnya bahwasannya memang putra sulung dari Bapak Joko Widodo ini dulunya adalah atau sempat menjabat sebagai wali kota Solo, namun kini dirinya sudah dideklarasikan untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlihat ini berbagai politisi yang sudah mengenakan seragam dari berbagai partai yang ada di Provinsi Lampung ya. Partai pengusung sendiri dari Koalisi Indonesia Maju ini sudah tak sabar untuk bertemu dengan sosok Gibran Raka Buming Raka yang pada hari ini Tribuners akan melakukan kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung dalam rangka Pilpres 2024 dan akan ada beberapa lokasi yang menjadi tempat kunjungan dari Gibran Raka Buming Raka, yakni ada di Kota Bandar Lampung dan juga di Lampung Tengah. Untuk agendanya sendiri sangat beragam Tribuners, di mana pihak Gibran sendiri akan mulai dengan mengunjungi pasar, lalu akan melakukan konsolidasi dan selanjutnya dilanjutkan untuk memberikan materi atau kuliah umum di salah satu universitas yang ada di Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan berbagai kunjungan yang akan dilakukan Gibran dan juga timnya. Dan hingga saat ini Tribuners, tepatnya saat ini pukul 8:43 waktu Indonesia Barat, dari partai pengusung sendiri yang dari Provinsi Lampung ini memang masih menunggu kehadiran dari Gibran Raka Buming Raka yang kalau misalkan kita kembali melihat jadwal atau info yang sudah dibagikan sebelumnya, ini seharusnya Gibran Raka Buming Raka ini dijadwalkan tiba pada pukul 8. Namun hingga pukul 8:44 waktu Indonesia Barat, Gibran Raka Buming Raka pun masih belum terlihat di Bandara Raden Intan II. Dan kita akan tunggu seperti apa pada saat kedatangan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Gibran Raka Buming Raka yang akan melakukan kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung. Halo, Mas Ri. Tapi ini di dalam ini. Ini di dalam. Di dalam. Menunggu ini.
Pas sini diarahin. Ya, Tribuners, kita bisa lihat ini di Bandara Raden Inten 2 ini mulai berdatangan tim dari tim dari Gibran Raka Buming Raka yang memang ikut serta dalam kunjungan Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Lampung. Dan tadi Tribuners kita bisa lihat bahwasannya ada salah satu tokoh pula yang turut hadir dan sudah sampai di Bandara Raden Inten 2, yakni Ahmad Muzani yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, di mana tadi pada saat beliau sudah tiba ini disambut langsung pula oleh berbagai anggota dari partai pengusung Koalisi Indonesia Maju. Dan sampai saat ini pula di Bandara Raden Inten 2 ini masih menunggu kedatangan dari bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, Tribuners, inilah kondisi terkini jelang detik-detik kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Terlihat ini
Para politisi dari berbagai partai pengusung ini sudah antusias sekali ya menyambut kedatangan dari bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka yang pada hari ini Tribuners memang dijadwalkan perdana untuk mengunjungi Provinsi Lampung. Dan untuk agendanya sendiri hari ini Gibran akan Ya, tadi Tribuners kita juga lihat secara langsung bahwasannya ini ada salah satu tokoh dari Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, yakni Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. Nah, selain Ahmad Muzani, Tribuners, ini juga ada beberapa tokoh politisi dari Lampung, dari berbagai partai pengusung Koalisi Indonesia Maju ini terlihat mulai memadati lokasi di mana Bandara Raden Inten II ini sedang menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Oh, emang?
Tapi kan kita kan satu email, satu email. Enggak ya. Ya, Tribuners, ini untuk bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka diketahui sudah tiba di Bandara Raden Inten II. Jika sebelumnya Gibran ini dijadwalkan akan istirahat terlebih dahulu di ruang VVIP dari Bandara Raden Inten II, ternyata dari Gibran sendiri memilih untuk melalui jalur umum atau pintu umum, di mana pintu kedatangan di Bandara Raden Inten II. Nah, Tribuners, saat ini Gibran Raka Buming Raka pun sudah tiba di Bandara Raden Inten II dan kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke lokasi pertama, tepatnya di Pasar Natar, Lampung Selatan. Tadi juga, Tribuners, ini para politisi yang memang sudah hadir dari pagi hari untuk menyambut kedatangan Gibran Raka Buming Raka di Bandara Raden Inten II. Satu persatu sudah mulai kembali ke kendaraannya masing-masing untuk kemudian mendampingi serta mengiringi Gibran Raka Buming Raka ini menuju ke tempat kunjungan pertamanya yang ada di Lampung Selatan, atau tepatnya Pasar Natar, Lampung Selatan. Dan saat ini, Tribuners, kita masih menunggu ya, Tribuners, saat ini pun kita masih menunggu terkait dengan seperti apa situasi terkini pada saat kedatangan Gibran Raka Buming Raka di pintu kedatangan Bandara Raden Inten II Lampung. Kok tiba-tiba mati ya?
Ya Tribuners, ini disiarkan secara langsung di pintu kedatangan Bandara Raden Inten II, di mana bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka ini akan tiba melalui pintu utama kedatangan di Bandara Raden Inten II. Dan hingga sampai saat ini pun kita masih menunggu kedatangan dari sosok Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu ini merupakan kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung usai dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Tribuners, inilah Mas Gibran sudah datang di penderitaan. Mas Gibran. Semua tuh. Oh, bener kan? Itu tuh. Mas Gibran sudah datang di Bandara Raden Inten. Dan pada hari ini, Mas, gimana Mas perjalanan Mas hari ini Mas? Mas Gibran sudah datang dan menaiki Toyota plat B5758, pemirsa Tribuners. Ayo. Ya, pemirsa Tribuners, pada pagi ini Mas Gibran langsung menuju ke bandara ruang VVIP yang berada di samping Bandara Raden Inten, pemirsa Tribuners. Dan Mas Gibran akan disambut oleh para relawan-relawan yang ada di sekitar bandara. Penyambutan yang berada di Bandara Raden Inten di ruang VIP pemirsa Tribuners. Begitu rekan balik studio. Ini ya. Denny suruh standby, Denny. Ya Tribuners, Gibran diketahui sudah tiba. Tadi kita menyaksikan secara langsung seperti apa ya tampilan yang diberikan oleh Gibran di kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung. Dan usai Gibran ini keluar dari pintu kedatangan Bandara Raden Inten II, ini Gibran akan menuju ke ruang VVIP dari Bandara Raden Inten II, di mana di tempat tersebut Tribuners ini sudah hadir para politisi dari berbagai partai pengusung Koalisi Indonesia Maju. Bahkan ini ada barikade dari para relawan Prabowo Gibran yang memang sudah sejak tadi pagi menantikan kehadiran dari bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Kita bisa lihat Pak sendiri Tribuners, pada saat di pintu kedatangan ini tampilan Gibran ini sangat nyantai dan ini seolah-olah menggambarkan usianya ya, yang bisa kita lihat memang dia ini masih usia muda. Gibran ini diketahui memakai jaket loreng dengan tampilan yang begitu casual. Dia pun hadir dan ini sudah dinanti-nantikan ya kehadirannya oleh para relawan dan juga para politisi dari partai pengusung Koalisi Indonesia Maju yang sudah dari pukul 7 pagi tadi kita sudah lihat ini mereka sangat antusias untuk menunggu dan menantikan kehadiran dari putra sulung Bapak Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka. Tribuners, inilah detik-detik pada saat menunggu kehadiran dari putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka ke ruang VVIP Bandara Raden Inten II Lampung,
di mana memang di depan ruangan VVIP Bandara Raden Intan II Lampung ini ratusan relawan sudah bersiaga membuat barikade ataupun barisan demi menyambut sosok Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran. Sebelah tuh. Oh, bener kan? Pas. Itu tuh. Mas Gibran sudah datang di Bandara Raden Intan. Dan pada hari ini, Mas, gimana Mas perjalanan Mas hari ini Mas? Mas Gibran sudah datang dan menaiki Toyota plat B5758, pemirsa Tribuners. Ayo. Apa? Ya Tribuners, inilah detik-detik kedatangan Gibran Raka Buming Raka, bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang sudah tiba di depan ruangan VVIP Bandara Raden Intan II. Bisa kita saksikan secara langsung Tribuners, di mana para relawan yang sudah menunggu kedatangan Gibran ini menyorakan nama Mas Gibran untuk menyambut serta memeriahkan kedatangan dari putra sulung Bapak Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka. Dan ini Tribuners merupakan kunjungan pertama Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Lampung usai dirinya dideklarasikan Ya Tribuners, kita saksikan secara langsung ini para relawan dengan mengenakan seragam berbeda-beda tentunya, karena ini merupakan dari komunitas ataupun persatuan yang berbeda-beda, tapi tetap satu ya untuk mendukung nama Gibran Raka Buming Raka. Bahkan mereka ini sampai membawa banner yang bertuliskan Gibran Raka Buming Raka dan juga calon presiden yang didampinginya, yakni Prabowo Subianto. Nah, kita bisa lihat Tribuners, ini ratusan relawan sudah memadati tepatnya di depan ruangan VVIP Bandara Raden Intan II menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Driver bilang telepon dia kalau sudah mau keluar. Dia ngomongnya jauh sebelah sana. Jadi nggak ada dialog di dalam. Ada dialog. Pengalungan doang kan Pak? Pengalungan doang langsung jalan. Siap-siap ya. Kamu gimana? Ada sedikit kamera Mari Leo aja gimana? Leo bocor. Le. Kenapa dia? Disorakin ya? Udah disorakin lagi kan?
Ya Allah. Rapi ya, rapi ya, rapi ya. Oh, di situ ya, jangan kemana-mana. Oh, tiba-tiba dia langsung depan. Bener kan? Oh, bener tinggi di atas. Sini pakai sini. Terus rapi ya. Pak, Bapak media dulu ya. Mas bikin lingkaran nih, Mas. Mas bikin lingkaran. Yuk, bikin lingkaran. Mas bikin lingkaran, Mas. Mas. Sorry. Mas. Dibuka. Jangan maju. Simbol dari kami dari Lampung, sukses di Lampung. Mohon izin saya pakai. Ya, kasih ke mobil sekarang. Ya. Itu bawa ke dalam. Dorong aja.
Jalan yuk. Nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi nanti, ayo. Ketemu di latar yuk, ayo. Ya, Tribuners, saat ini Gibran Raka Buming Raka sudah berada di depan ruang VVIP Bandara Raden Inten 2 dan kita tadi sudah menyaksikan secara langsung pada saat Gibran ini tiba di depan ruang VVIP ini. Para relawan yang memang sudah hadir dari pagi tadi ini menyorakan nama Mas Gibran yang memang mereka dukung untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dan tadi kita juga bisa lihat bahwasannya pada saat Gibran Raka Buming Raka ini tiba disambut hangat oleh ratusan relawan dan juga politisi dari partai pengusung di Lampung. Dan juga tadi Gibran dikalungi dengan selendang tapis khas Lampung serta mengenakan peci khas bermotif tapis yang merupakan khas dari Lampung. Nah, Tribuners, kali ini Gibran pun akan menuju kembali ke kendaraannya untuk melanjutkan perjalanannya ke titik pertama atau lokasi pertama yang akan dikunjunginya di Provinsi Lampung, yakni Pasar Natar Lampung Selatan. Namun pada saat Gibran ini akan kembali ke kendaraan, Tribuners, ini terlihat para relawan begitu antusias untuk melakukan swafoto bersama dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Karena ini merupakan momen langka dan juga ini bisa dikatakan momen perdana mereka untuk bisa melihat secara langsung sosok Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu bahwasannya Gibran ini merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo. Dan Gibran Raka Buming Raka pun terlihat antusias juga untuk menyambut para relawan yang ingin melakukan swafoto bersamanya. Ini kita bisa saksikan secara langsung, Tribuners. Jadi untuk Gibran Raka Buming Raka sendiri ini belum sampai ke kendaraan lantaran banyak sekali dari tim relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini yang ingin melakukan foto bersama dengan sosok Gibran. Pelan-pelan ya, kita jalan ya. Monggo sudah ya. Jalan pelan-pelan Mas. Video. Gibran.
Yang pertama berorientasi SPP Pak. Buming Raka sedang beranjak dari Bandara Raden Inten II untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Pasar Natal Lampung Selatan yang menjadi salah satu titik lokasi kunjungan Gibran Raka Buming Raka. Nah, Tribuners, kita kembali mengulik sedikit pada saat kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya dijadwalkan pada pukul 8 pagi, namun ternyata Gibran ini baru tiba pada pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Dan sudah disiapkan ruangan VVIP atau pintu VVIP untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Namun ternyata sosok Gibran ini tidak ingin melewati pintu VVIP dan Gibran pun memilih untuk melanjutkan atau tiba di pintu utama keberangkatan atau pintu umum dari kedatangan di Bandara Raden Inten II. Dan ini memang sedikit membingungkan lantaran sudah dilakukan berbagai persiapan di ruang VVIP yang memang sudah disediakan untuk menjadi tempat istirahat Gibran setelah mendarat atau sampai di Bandara Raden Inten II. Namun ternyata Gibran beralih ke pintu umum atau pintu utama di titik kedatangan yang ada di Bandara Raden Inten II. Tribuners, bisa kita lihat bahwasannya pada saat Gibran ini datang, memang Gibran ini mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan casual ataupun stylish yang memang menunjukkan sisi muda atau jiwa muda dari seorang Gibran Raka Buming Raka. Nah, jadi pada saat tiba ini Tribuners, Gibran ini mengenakan jaket loreng dan juga mengenakan sepatu kets. Nah, namun pada saat Gibran berkunjung ke depan gedung dari VVIP Bandara Raden Inten II untuk menyambut para relawan dan juga politisi dari partai pengusung yang sudah sejak pagi tadi ini mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Dan Gibran pun menuju ke depan ruang VVIP untuk menyambut para ratusan relawan yang memang sudah hadir. Dan pada saat itu pula Tribuners, ini Gibran diberikan kain tapis serta peci tapis ya. Yang kita tahu ini motif tapis merupakan motif khas dari masyarakat Provinsi Lampung. Di sini juga Gibran hanya mengenakan pakaian berupa kemeja yang berwarna biru muda dan juga memang tampilannya sangat sederhana, stylish yang menunjukkan jiwa muda dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Pada saat Gibran tiba di depan gedung VVIP Bandara Raden Inten II, ini terlihat ratusan relawan menyuarakan atau menyorakan nama Mas Gibran. Dan begitu antusiasnya para relawan ini pun sampai berdesak-desakan untuk bisa mengantri dan berfoto bersama dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Raka ini sudah tiba di Bandara Raden Inten II dengan tampilannya yang sangat sederhana dan tentu dengan gaya yang sangat casual menunjukkan sisi muda atau jiwa muda dari seorang Gibran Raka Buming Raka. Dan Tribuners, pada saat ini Gibran ini tengah berada dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi
kunjungan pertamanya yakni ke Pasar Natar Lampung Selatan. Bisa kita saksikan secara langsung bahwasannya di Pasar Natar Lampung Selatan ini ratusan relawan dari berbagai partai pengusung dan juga ada politisi dari berbagai partai pengusung ini sudah meramaikan Pasar Natar Tribuners dengan mengenakan seragam yang menciri khaskan dari partai mereka masing-masing. Bahkan terlihat pula ratusan masyarakat yang memang menantikan kehadiran dari sosok Gibran Raka Buming Raka yang pada hari ini Tribuners pada pagi ini juga dijadwalkan untuk berkunjung ke Pasar Natar Lampung Selatan. Ya Tribuners, ini update terkini dari Pasar Natar Lampung Selatan, di mana situasi dan kondisi terkini di Pasar Natar Lampung Selatan ini, para ratusan relawan dan juga masyarakat ini sudah siap menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu Gibran Raka Buming Raka ini adalah kunjungan pertamanya ya ke Pasar Natar, dan terlihat juga ini banyak relawan yang berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z yang mendukung Gibran Raka Buming Raka, sehingga mereka pun turut hadir di Pasar Natar untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Ini warga pun terlihat sangat antusias. Dari tadi pagi Tribuners, ini para relawan dan juga warga ini sudah memadati lokasi Pasar Natar. Kita bisa lihat di sini Tribuners, bendera partai pengusung dari pasangan Prabowo dan juga Gibran pun memang terlihat sudah dikibarkan atau dipasang di sepanjang jalan, tepatnya di depan Pasar Natar Lampung Selatan. Nah, ini para warga pun masih menunggu kapan kira-kira Gibran Raka Buming Raka yang merupakan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang ini akan tiba di Pasar Natar Lampung Selatan. Belum datang, Mas. Nang beres, kasih jalan ya, jalan. Beres, saya panggil. Saya panggil. Ada sini dia.
Menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang sebentar lagi akan tiba di Pasar Natar Lampung Selatan. Tribuners, selain ratusan relawan dan juga warga, ternyata ada sosok yang cukup mencuri perhatian karena ini ada Kiki The Potters yang juga turut hadir dan menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka di Pasar Natar Lampung Selatan. Bahkan sesekali masyarakat ataupun relawan yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan ini meminta untuk melakukan swafoto bersama dengan sosok Kiki The Potters. Karena memang dulu ini Tribuners, Kiki The Potters adalah salah satu sosok yang terkenal karena dia ini adalah seorang musisi ya ataupun vokalis band. Dan Tribuners, hingga saat ini masih menunggu detik-detik kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang sebentar lagi akan tiba di Pasar Natar Lampung Selatan. Ini terlihat pula para politisi dari berbagai partai pengusung Koalisi Indonesia Maju sudah hadir di Pasar Natar Lampung Selatan untuk menyambut kehadiran ataupun kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Oh, Kerawang dari sana. Relawan partai kita mundur dulu. Ayo. Relawan partai, kawan-kawan itu. Jalan. Ada wakil Demokrat, DPC Selatan, Pak Yogi, Pak Kopra DPC Lampung, direct sekarang. Kita lagi Pak Kontra ya, mantap naik pangkat. Oke guys, inilah keramaian yang terjadi. Dan pakai timun Ya Tribuners, ini kita mengulik kembali pada saat detik-detik kedatangan Gibran Raka Buming Raka di pintu kedatangan Bandara Raden Intan II, di mana sebenarnya ini Gibran ini dijadwalkan untuk tiba melalui pintu VVIP yang memang sudah disediakan oleh para pendukungnya Tribuners. Namun ternyata Gibran memilih untuk datang melalui pintu utama atau pintu umum kedatangan di Bandara Raden Intan II. Ini memang suatu hal yang cukup mengejutkan ya Tribuners, untuk kalau misalkan kita melihat sosok Gibran itu sendiri, yang kita tahu Gibran ini merupakan putra sulung dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sekaligus ini Gibran merupakan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Lalu pada saat Gibran ini tiba, Gibran mengenakan jaket dengan motif loreng disertai dengan memegang tasnya sendiri Tribuners. Gibran ini ya kita tahu. Terus juga Gibran ini ya. Baik Tribuners, saat ini untuk bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di Pasar Natar Lampung Selatan, dan seperti biasa Tribuners, kedatangannya yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pendukungnya pun sangat disambut antusias
Tidak hanya pada saat di Bandara Raden Inten 2, tapi juga ini pada saat di Pasar Natar Lampung Selatan, para pendukung Gibran Raka Buming Raka pun terlihat sangat antusias untuk bertemu dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sesekali mereka mengulurkan tangan untuk bisa berjabat tangan dengan putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Nah, Tribuners, inilah kondisi pada saat kedatangan Gibran ya. Para warga ini langsung berdesak-desakan ya menuju ke Gibran agar bisa berjabat tangan ataupun melakukan swafoto secara langsung dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Tenang, Lampung untuk Gibran. Permisi Ya, Lampung untuk Gibran. Lampung untuk Gibran. Bukan. Mau beli somai, mau beli. Ini. Ini somai. Geser dulu. Bentar dulu. Bang. Kasih jalan. Mas Gibran, ke sana Mas Gibran, biar tahu semua. Kang Jo, kasih jalan, kasih jalan. Ya, Mas Gibran jalan ke sana. Kasih jalan. Bang, lanjut. Ya. Ya. Jalan. Apa? Oh.
depan. Depan. Ya, Bapak wartawan, kasih jalan. Pak. 20.000, Pak. Bayar dulu. Foto, Pak, foto, Pak. Pak, foto, Pak, foto, Pak. Foto. Ya Tribuners, ini kita saksikan secara langsung bahwasannya Gibran Raka Buming Raka masih berada di Pasar Natar Lampung Selatan untuk menyapa para pedagang yang memang berdagang di pasar tersebut. Dan juga ini kedatangan Gibran disambut sangat antusias oleh masyarakat sekitar serta ratusan relawan yang sudah sejak tadi pagi menunggu kedatangannya. Seperti diinformasikan sebelumnya Tribuners, bahwasannya pada hari ini Sabtu 11 November 2023, Gibran Raka Buming Raka akan melakukan beberapa mengikuti beberapa agenda di beberapa titik lokasi yang sudah dijadwalkan, di mana Pasar Natar adalah titik lokasi pertama jadwal kunjungan dari Gibran Raka Buming Raka selaku bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu usai dari kunjungan Pasar Natar Lampung Selatan ini, Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan akan melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju yang berlangsung hingga siang hari nanti. Dan pada pukul 2 siang ini Gibran dijadwalkan akan ngobrol bareng di Universitas Dharma Jaya bersama dengan Gen Z dan juga relawan dari pendukung Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 mendatang. Usai selesai ngobrol bareng di Universitas Dharma Jaya, Gibran Raka Buming Raka Tribuners dijadwalkan akan berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Songo di Lampung Tengah dan dilanjutkan dengan pertemuan ulama se-Lampung. Lalu untuk jadwal nanti malam sendiri ini kalau tidak ada pembatalan jadwal ataupun perubahan jadwal, Gibran ini akan diagendakan untuk ngopi bareng bersama dengan milenial Tribuners. Ya Tribuners, pada saat di Pasar Natar sendiri, Gibran Raka Buming Raka ini luar biasa sekali mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari ratusan relawan dan juga masyarakat sekitar yang memang sudah menantikan kehadiran dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Pasar Natar pun dipadati oleh ratusan bahkan hingga ribuan
masyarakat yang memang sudah memadati pasar tersebut untuk melihat secara langsung seperti apa sosok Gibran Raka Buming Raka yang merupakan bakal calon wakil presiden yang dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tribuners, ini para warga ataupun pedagang mulai sibuk untuk melakukan swafoto ataupun mengabadikan momen kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Sesekali Gibran pun sempat melontarkan beberapa pertanyaan kepada masyarakat ataupun pengunjung di pasar Natar tersebut. Nah, kali ini Tribuners, kita saksikan secara langsung Gibran ini sedang menyapa para pedagang di pasar Natar Lampung Selatan. Dan terlihat pula ini Gibran tampaknya sedang menanyakan terkait dengan barang yang dijual oleh pedagang tersebut. Di sini Gibran melakukan obrolan juga dengan para pedagang dan masyarakat yang berada di kanan kiri dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Belum capek. Ya Tribuners, ini kita bisa lihat ya, sangat antusias sekali ini warga untuk rela berdesak-desakan hanya untuk bisa dekat dengan sosok Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu dirinya ini merupakan bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Ini merupakan kunjungan pertama Gibran setelah dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Lampung menjadi tempat mungkin yang bisa dikatakan provinsi pertama di Sumatera yang dikunjungi oleh Gibran Raka Buming Raka Tribuners.
Sampai saat ini pun kita bisa lihat di kanan kiri Gibran ini memang warga sangat antusias, bahkan berdesak-desakan untuk bisa mengabadikan momen kedatangan sosok Gibran Raka Buming Raka. Karena ini Tribuners merupakan sosok yang ini merupakan momen langka ya, di mana mereka bisa bertemu secara langsung, berjabat tangan atau sekedar melakukan swap foto bersama dengan Gibran. Nah, Tribuners, pada saat kunjungan Gibran ke Pasar Natar ini, memang Pasar Natar ini sudah menjadi seperti pulau ribuan orang ya, atau ribuan masyarakat. Bahkan di Pasar Natar Lampung Selatan pun ini sudah dipampang banner untuk menyambut kedatangan ataupun tibanya Gibran Raka Buming Raka di Pasar Natar Lampung Selatan. Nah, Tribuners, ini kita bisa lihat sampai saat ini warga pun masih rela berdesak-desakan dan masih sangat semangat sekali untuk bisa berjabat tangan ataupun sekedar melakukan swap foto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, masyarakat ini berdesak-desakan ya. Ini di Pasar Natar Lampung Selatan terlihat pula ratusan relawan yang memang sudah hadir ke lokasi. Dan dari tim Gibran sendiri ini tampaknya sedang membagi-bagikan sesuatu seperti kaos dan juga buku kepada masyarakat yang sudah menyempatkan hadir di lokasi atau tepatnya di Pasar Natar Lampung Selatan. Untuk Gibran sendiri pada hari ini Tribuners, dirinya ini mengenakan kemeja berwarna biru muda dengan tampilan yang sangat casual, di mana dirinya menggunakan sepatu kets, lambang bahwasannya memang Gibran ini adalah sosok yang berjiwa muda atau kedatangannya ini memang mewakili dari kelompok ataupun kaum milenial. Nah, Tribuners, Gibran pun sibuk ya tampaknya ini untuk berbincang bersama ataupun sekedar menyapa para pedagang yang membuka lapak di Pasar Natar Lampung Selatan. Selalu beriman. Gibran, ada Gibran. Tapi Video doang sendiri. Bukunya di kiri, Bu. Bukunya udah di kiri. Makasih. Mas Gibran. Mas Gibran. Tapi
Rakyat. Sedang. Mas Gibran. Sedang saya putus. Boleh. Banyak apa? Dua saya dua biji. Opak. Ayo ke depan, ke depan. Nah, 2024 Mas Gibran. Anaknya full. Ya, saya dibagi. Iya, ini saya dua doang. Semoga bisa melanjutkan 2024 apa kata Jokowi? Jangan masuk semua, Bu. Banyak Bu, jangan masuk semua, Bu.
Bilangnya apa tadi? Gitar. Bisa. Coba. Jangan dulu. Ya. Ada yang dekat, ada. Ada yang dekat, main nanti ada. Mana tadi ya? Cari. Perlu juga. Banyak. Gimana nih? Mas, media. Jangan keamanan. Jangan berebut. Jaga keamanan. Jaga keamanan. Bukunya habis. Bentar. Bukunya habis. Jangan berebut.
Mana ya Pak? Terus sini aja. Masuk. Ya, ya. Pergi aja. Nanti tutup sini ya. Oh, tunggu. Nanti dulu tes dulu. Bob. Tes dulu. Ah, oh. Apa? Itu dulu ya. Nah, ibu tahan dulu. Ibu tahan dulu. Bapak ibu tahan dulu. Tahan dulu ya. Bapak ibu tahan dulu. Mas Gibran, tetap syukur. Berapa gitarnya? Hotel. Tapi bagaimana Oh, Ya Tribuners, sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka masih berada di Pasar Natar Lampung Selatan. Namun kita bisa lihat Tribuners, ini nampaknya Gibran ini akan beranjak dari Pasar Natar Lampung Selatan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Jika berdasarkan jadwal yang sudah diterima oleh tim Tribun Lampung, ini usai kunjungannya di Pasar Natar Lampung Selatan, Gibran Rakabuming Raka ini dijadwalkan akan melakukan konsolidasi
bersama dengan tim pemenangannya ya Tribuners, atau di sini ada Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada saat di Pasar Natar Lampung Selatan Tribuners, ribuan warga memadati Pasar Natar Lampung Selatan untuk melihat secara langsung dan melihat dari dekat seperti apa sosok Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang mendampingi Prabowo Subianto. Di sini kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana antusiasme dari masyarakat yang sudah menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka sejak pagi tadi. Mereka pun berdesak-desakan demi untuk bisa berjabat tangan ataupun melakukan swafoto bersama dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Nah Tribuners, saat ini Gibran pun sudah mulai berjalan atau beranjak dari Pasar Natar untuk kembali ke kendaraannya dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke agenda selanjutnya yakni konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Tribuners, warga memang kita bisa lihat di sini warga sangat memadati Pasar Natar. Ribuan warga bahkan ratusan relawan pun berdesak-desakan hanya untuk melihat sosok Gibran Raka Buming Raka. Tadi juga sempat kita melihat salah satu sosok yang cukup menarik perhatian, di mana di tengah-tengah masyarakat dan juga relawan yang sudah hadir di Pasar Natar Lampung Selatan, kita bisa melihat bahwasannya ada sosok Kiki The Potters. Yang kita tahu Kiki ini merupakan salah satu musisi yang terkenal di Indonesia, Tribuners. Nah, Tribuners, di sini kita bisa lihat juga bahwasannya ada relawan yang memang berasal dari generasi milenial terkhusus datang untuk menemui atau menjumpai sosok Gibran Raka Buming Raka yang memang beliau ini Tribuners akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan pada saat sosok Gibran ini tiba di Bandara Raden Inten 2 Tribuners, ratusan relawan menyorakan nama Gibran dan sambil membentangkan banner yang bertuliskan dukungannya kepada pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dengan saya, dengan saya, dengan saya, dengan saya, dengan saya. Udah. Punya di belakang ya? Ya, itu. Pak. Kan. Asik, jangan. Jalan, ya. Tes, tes, tes. Ada bang.
Hilang gue di Facebook. Nah, jadi gue dipanggil alamat gua. Alamat. Gua bang sama tadi siapa? Pasti lu pakai bang. Ini apa? Ada pilihan gitar ya? Iya, dari wawancara bentar ya? Iya. Tribun Lampung. Wawancara bentar. Kita. Iya, yang dibeliin gitar aja. Saya dibeliin emas, Bang. Gua minta langsung Mas gitar. Apa? Haus. Tahu di mana? Ya, Tribuners, saat ini Gibran Raka Buming Raka sudah beranjak dari Pasar Natar untuk ke Geraha Wangsa melanjutkan agendanya, yakni melakukan konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju. Untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di tempat di mana konsolidasi akan dilakukan bersama Koalisi Indonesia Maju, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi. Ya, Tribuners, seperti inilah situasi terkini di seperti inilah yang bisa kita saksikan secara langsung suasana dan situasi di Geraha Wangsa yang menjadi tempat atau lokasi di mana konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan. Bisa terlihat bahwasannya ratusan peserta konsolidasi yang terdiri dari berbagai politisi dari partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini sudah hadir di lokasi, tampak mengenakan seragam yang menunjukkan partai mereka masing-masing. Tribuners, ini kita bisa lihat ratusan politisi pun sedang menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka, yang kita tahu bahwasannya Gibran ini baru saja selesai melakukan kunjungan pertamanya, yakni ke Pasar Natar Lampung Selatan. Menyambut kedatangan
calon wakil presiden. Selain Gubernur Lampung, terpantau juga Ketua DPD Partai Demokrat dan jajaran ya, Edi Irawan Arif, Ketua Partai Golkar, Bapak Gubernur sendiri, Pak Arina Punaidi, dan juga beberapa ketua partai seperti Ketua Partai PSI, Gelora, Partai Amanat Nasional juga terpantau, dan seluruh sayap-sayap partai seperti AMPI. Ini merupakan sayap partai dari Golkar, ada juga Tidar, sayap partai dari Gerindra, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terpantau cukup ramai memadati lokasi. Dan sebagai informasi untuk suasana di luar, untuk lokasi di Geraha Wangsa ini kendaraan sudah tidak lagi bisa masuk ya, dan para peserta ramai memarkirkan kendaraan baik roda 2 bahkan roda 4 ini di luar daripada gedung Geraha Wangsa ini, rekan Mutiara. Dikarenakan memang sebagai informasi seluruh partai politik beserta relawan yang menyambut kedatangan Gibran di Geraha Wangsa ini telah tiba sejak pagi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, dan ini terus berdatangan ya, kita pantau suasana di lokasi Mutiara. Ya. Oh iya. Kemarin kan itu yang masih Oke. Ya. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui bahwasannya di Geraha Wangsa ini akan terjadi konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Nah, Tribuners, tadi baru saja kita saksikan secara langsung bahwasannya Gubernur Provinsi Lampung saat ini, yakni Arinal Junaidi, yang juga sekaligus merupakan Ketua DPD Partai Golkar Lampung, sudah hadir mengenakan seragam berwarna kuning untuk menyambut kedatangan Gibran Raka Buming Raka di Provinsi Lampung, Tribuners. Dan kita bisa lihat juga ini di luar gedung sendiri sudah banyak sekali para politisi yang juga memang sudah hadir untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Begitu juga pada saat suasana di dalam terlihat sudah banyak politisi yang memang sudah hadir di Geraha Wangsa untuk mengikuti konsolidasi bersama dengan Gibran Raka Buming Raka.
sampai saat ini masih menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka di Gedung Geraha Wangsa Bandar Lampung Tribuners, karena sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya pada pukul 10.26 waktu Indonesia Barat ini seharusnya Gibran sudah tiba di Gedung Geraha Wangsa untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yakni konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Tribuners, seperti kita ketahui, sebelum Gibran ini akan melakukan konsolidasi, terlebih dahulu Gibran Ya, Tribuners, ini para politisi pun sudah satu persatu sudah mulai tiba di Gedung Geraha Wangsa yang menjadi tempat konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Seperti kita ketahui bahwasannya berbagai politisi dari partai pengusung Koalisi Indonesia Maju seperti Partai Golkar, Demokrat, dan juga Gerindra ini sudah ramai memadati Gedung Geraha Wangsa, di mana Gibran Raka Buming Raka akan melakukan konsolidasi bersama dengan mereka. Nah, sebelumnya Tribuners, Gibran ini kan sudah mengunjungi satu titik atau lokasi utama, yakni Pasar Natar Lampung Selatan. Selama kurang lebih 15 menit Gibran berada di Pasar Natar, di mana pada saat di Pasar Natar tersebut Gibran mendapatkan sambutan yang luar biasa sekali dari masyarakat, pedagang, dan juga relawan yang sudah menunggu kedatangannya dari pagi tadi. Bahkan di kesempatan pada saat Gibran ini berkunjung ke Pasar Natar, Gibran pun membagikan beberapa buku dan juga kaos kepada masyarakat di lokasi, dan sesekali Gibran pun melakukan obrolan bersama dengan para pedagang di Pasar Natar. Saat ini Gibran masih dalam perjalanan menuju ke Gedung Geraha Wangsa yang menjadi tempat konsolidasi akan dilakukan. Tribuners, Gibran pun memang di sini mengenakan pakaian yang sederhana namun casual yang menunjukkan tampilan mudanya, di mana kita tahu Gibran ini merupakan generasi milenial ya Tribuners. Nah, Tribuners, bisa kita lihat pula bahwasannya pada saat Gibran ini tiba di Bandara Raden Inten II, di mana seharusnya Gibran ini melalui pintu VVIP yang sudah disediakan oleh pihak Bandara Raden Inten II, namun ternyata Gibran ini memilih untuk datang melalui pintu umum atau pintu utama kedatangan di Bandara Raden Inten II. Bahkan Gibran sendiri membawa sendiri ya Tribuners tasnya, yakni tas gendong yang memang ini menjadi ciri khas dari seorang Gibran ya. Terus juga Gibran mengenakan jaket pada saat dirinya baru tiba di Lampung, di mana jaket tersebut bermotif loreng ya Tribuners. Untuk saat ini sendiri Gibran ini mengenakan kemeja berwarna biru muda. Di kampung kami Provinsi Tanah Lampung. Jadi saya sangat bangga. Mudah-mudahan masa ke depan dengan adanya Mas Gibran, Lampung semakin baik, semakin lebih baik, dan beliau semuanya bisa sukses dan membangkitkan terutama Provinsi Lampung khususnya se-Indonesia. Dengan Bapak siapa namanya Pak, izin Pak? Saya Haji Badwi. Saya Bambang Pangeran Bangsawan. Sebagai apa Pak di sini Pak? Ya? Sebagai apa Pak? Saya sebagai masyarakat Tokoh Lampung ya? Tokoh Lampung ya? Bambang siapa Pak tadi Pak? Bambang siapa namanya? Badri Pangeran Bangsawan. Oh, Badri Pangeran Bangsawan. Ya. Oh ya, siap. Makasih Pak. Pak tadi sempat 2 kali memakaikan peci itu Lampung ya Pak? Itu kenapa Pak? Tadi nomornya agak Kebesaran. kecilan. Oh, kekecilan. Terus diganti dengan yang ini ya Pak? Diganti dan dinaikkan. Memang kami persiapkan beberapa untuk mencadangkan. Oleh-oleh. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Pak, Tong, tadi dibeliin gitar ya Mas ya sama Iya, Pak Gibran ya? Iya benar Pak. Gimana ceritanya kok bisa dapet gitar ini? Saya Mas Gibran kan saya minta beliin gitar, langsung dibeliin sama dia. Sangat senang sekali karena beliau rendah hati orangnya. Mau jadi Rakyat juga.
Semoga jadi wakil presiden di 2024. Amin. Gimana? Mau dipakai buat apa gitarnya? Buat pakai sehari-hari, Bang. Saya memang hobi nyanyi. Ya. Hobi main gitar. Bang. Nyanyi dulu, Bang. Nyanyi dulu, Bang. Oke, makasih, Mas. Ya, Bang. Sama, Bang. Di kampung kami Provinsi Tanah Lampung. Jadi saya sangat bangga. Mudah-mudahan masa ke depan dengan adanya Mas Gibran, semakin baik, semakin lebih baik, dan beliau semuanya bisa sukses dan membangkitkan terutama Provinsi Lampung, khususnya se-Indonesia. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Izin Pak. Saya Haji Badwi. Saya Bambang Pangeran Bangsawan. Sebagai apa Pak di sini Pak? Ya. Sebagai apa Pak? Saya sebagai masyarakat Tokoh Lampung ya? Tokoh Lampung ya? Bambang sama Pak tadi Pak? Bambang siapa namanya? Badri Pangeran Bangsawan. Oh, Badri Pangeran Bangsawan. Ya. Oh ya, siap. Makasih Pak. Pak tadi sempat 2 kali memakaikan peci itu Lampung ya Pak? Itu kenapa Pak? Tadi nomornya agak Kebesaran. kecilan. Oh, kekecilan. Terus diganti dengan yang ini ya Pak? Diganti menaikkan. Memang kami persiapkan beberapa untuk mencadangkan. Oleh-oleh. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Dari kami dari Lampung, sukses di Lampung. Mohon izin saya pakai. Ya, sekarang, ya. Itu bawa ke dalam. Beres, kasih jalan ya. Anak didorong.
Ya Tribuners, ini kita bisa lihat ya, sangat antusias sekali ini warga untuk rela berdesak-desakan hanya untuk bisa dekat dengan sosok Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu dirinya ini merupakan bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Ini merupakan kunjungan pertama Gibran setelah dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Lampung menjadi tempat mungkin yang bisa dikatakan provinsi pertama di Sumatera yang dikunjungi oleh Gibran Raka Buming Raka. Tribuners. Sampai saat ini pun kita bisa lihat di kanan kiri Gibran ini memang warga sangat antusias bahkan berdesak-desakan untuk bisa mengabadikan momen kedatangan sosok Gibran Raka Buming Raka. Karena ini Tribuners merupakan sosok yang ini merupakan momen langka ya, di mana mereka bisa bertemu secara langsung, berjabat tangan atau sekedar melakukan swap foto bersama dengan Gibran. Nah Tribuners, pada saat kunjungan Gibran ke Pasar Natar ini, memang Pasar Natar ini sudah menjadi seperti pulau ribuan orang ya, atau ribuan masyarakat. Bahkan di Pasar Natar Lampung Selatan pun ini sudah dipampang banner untuk menyambut kedatangan ataupun tibanya Gibran Raka Buming Raka di Pasar Natar Lampung Selatan. Nah Tribuners, ini kita bisa lihat sampai saat ini warga pun masih rela berdesak-desakan dan masih sangat semangat sekali untuk bisa berjabat tangan ataupun sekedar melakukan swap foto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Nah ini bisa kita lihat Tribuners, masyarakat ini berdesak-desakan ya. Ini di Pasar Natar Lampung Selatan terlihat pula ratusan relawan yang memang sudah hadir ke lokasi. Dan dari tim Gibran sendiri ini tampaknya sedang membagi-bagikan sesuatu seperti kaos dan juga buku kepada masyarakat yang sudah menyempatkan hadir di lokasi atau tepatnya di Pasar Natar Lampung Selatan. Untuk Gibran sendiri pada hari ini Tribuners, dirinya ini mengenakan kemeja berwarna biru muda dengan tampilan yang sangat casual, di mana dirinya menggunakan sepatu kets, lambang bahwasannya memang Gibran ini adalah sosok yang berjiwa muda atau kedatangannya ini memang mewakili dari kelompok ataupun kaum milenial. Nah, Tribuners, Gibran pun sibuk ya tampaknya ini untuk berbincang bersama ataupun sekedar menyapa para pedagang yang membuka lapak di Pasar Natar Lampung Selatan. Dagang apa Bu? Dagang apa tadi? Cabe, tahu, tempe, timun, kol. Tadi apa Bu yang dilakukan Mas Gibran sama lapak kita Bu? Beli cabe suruh nimbangin 5 kilo dua. Dia beli cabe? Iya. Ngasih duit berapa Bu? Yang tadinya semua sekitar 300 yang tadi. Ibu yang dibelinya senang Bu? cabe apa saja Bu? Selain cabe? Selain cabe apa? Yang timun, yang kol itu habis semua sayurannya. Oh diborong sama dia Ibu ya? Ya itu diambilin orang semua. Ibu cabe kan mahal, sempat ngomong nggak? Sempat ada komen nggak dari Mas Gibrannya? Cabe mahal Ibu? Enggak. Tadi nggak ada ya? Enggak. Ada obrolan apa Bu tadi sama Mas Gibran? Cuman tanya cabe berapa sekilo? 70 cabe merah. Cabe kecil 60 kilo, 60 ribu. Beli 5 kilo ya? 5 kilo. Batong Tadi dibeliin gitar ya Mas ya sama Iya, Pak Gibran ya? Iya benar Pak. Gimana ceritanya kok bisa dapet gitar nih? Saya Mas Gibran kan saya minta beliin gitar, langsung dibeliin sama dia. Sangat senang sekali karena beliau rendah hati orangnya. Rakyat juga. Semoga jadi wakil presiden di 2024. Amin. Gimana? Mau dipakai buat apa gitarnya? Buat pakai sehari-hari Bang. Saya memang hobi nyanyi. Hobi main gitar. Bang. Nyanyi dulu Bang. Nyanyi dulu Bang. Oke, makasih Mas. Ya Bang, sama Bang. Sempat ngomong nggak? Sempat ada komen nggak dari Mas Gibrannya? Cabe mahal Ibu? Enggak. Tadi nggak ada ya? Enggak. Suruh diem. Dagang apa Bu? Dagang apa tadi? Cabe, tahu,
timun, kol. Tadi apa Bu yang dilakukan Mas Gibran sama lapak kita Bu? Beli cabai suruh nimbangin 5 kilo dua. Dia beli cabai. Iya. Ngasih duit berapa Bu? Yang tadinya 500 semua sejuta 300 yang tadi. Ibu yang dibelinya senang Bu. Cabai apa saja Bu? Selain cabai? Selain cabai apa? Ya timun, ya kol itu habis semua sayurannya. Oh, diborong sama dia Ibu ya? Ya itu diambilin orang semua. Ibu cabai kan mahal. Sempat ngomong nggak? Sempat ada komen nggak dari Mas Gibrannya? Cabai mahal Ibu? Enggak. Tadi nggak ada ya? Enggak. Ada obrolan apa Bu tadi sama Mas Gibran? Cuman tanya cabai berapa sekilo? 10 cabai merah. Cabai kecil 60 kilo, 60 ribu. Beli 5 kilo, 5 kilo. Pensil warna mau nggak? Dibeliin pensil warna juga tuh. Ini yang baru. Pensil. Gibran, ada Gibran. Tapi Kiri Bu, bukunya udah di kiri. Makasih. Mas Gibran. tapi rakyat. Mas Gibran, sedang saya putus. Beli. Perlu juga. Mana ya pulang? Doorstop sini aja. Masuk. Ya. Sini aja. Nanti tutup sini ya. Oh, tunggu. Nanti kalau
Ah, oh. Apa? Itu dulu ya. Nah, ibu tahan dulu. Ibu tahan dulu. Kakak ibu tahan dulu. Tahan dulu ya. Kakak ibu tahan dulu. Mas Gibran, tetap jujur. Depan gitarnya. Geser dulu. Kasih jalan, kasih jalan. Mas Gibran, ke sana Mas Gibran, biar tahu semua. Bang Jo, kasih jalan Mas Johan, kasih jalan. Ya, Mas Gibran jalan ke sana. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, biar jalan. Bang, di sini. Ya, 20.000, Pak. Bayar dulu. Foto, Pak, Pak, foto, Pak. Pak, foto, Pak, foto, Pak, foto. Ya Tribuners, ini kita saksikan secara langsung bahwasannya Gibran Raka Buming Raka masih berada di Pasar Natar Lampung Selatan untuk menyapa para pedagang yang memang berdagang di pasar tersebut. Dan juga ini kedatangan Gibran disambut sangat antusias oleh masyarakat sekitar serta ratusan relawan yang sudah sejak tadi pagi menunggu kedatangannya. Seperti diinformasikan sebelumnya Tribuners, bahwasannya pada hari ini Sabtu 11 November 2023, Gibran Raka Buming Raka akan melakukan beberapa mengikuti beberapa agenda di beberapa titik lokasi yang sudah dijadwalkan. Di mana Pasar Natar adalah titik lokasi pertama jadwal kunjungan dari Gibran Raka Buming Raka selaku bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu usai dari kunjungan Pasar Natar Lampung Selatan ini, Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan akan melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju yang berlangsung hingga siang hari nanti. Dan pada pukul 2 siang ini Gibran dijadwalkan akan ngobrol bareng di Universitas Dharma Jaya bersama dengan Gen Z dan juga relawan dari pendukung Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 mendatang. Usai selesai ngobrol bareng di Universitas Dharma Jaya, Gibran Raka Buming Raka Tribuners dijadwalkan akan berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Songo di Lampung Tengah dan dilanjutkan dengan pertemuan ulama se-Lampung. Lalu untuk jadwal nanti malam sendiri ini kalau tidak ada pembatalan jadwal ataupun perubahan jadwal, Gibran ini akan diagendakan untuk ngopi bareng bersama dengan milenial Tribuners. Ya Tribuners.
Ya, Tribuners, kita saksikan secara langsung saat ini suasana ataupun situasi terkini di dalam Gedung Geraha Wangsa, di mana tempat konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan bersama sosok Gibran Rakabuming Raka ini sudah dipadati oleh ratusan politisi dari berbagai partai pengusung yang pada hari ini juga kita bisa lihat bahwasannya mereka ini mengenakan seragam dari partai mereka masing-masing, Tribuners. Detik-detik jelang kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka, berbagai persiapan pun sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan dari putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut, yang memang pada hari ini merupakan kunjungan perdananya ke Provinsi Lampung usai dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Tribuners, ini bisa kita lihat bahwasannya para politisi itu begitu antusias dan ruangan Geraha Wangsa yang luas ini bahkan dipadati oleh para anggota politik dari berbagai partai pengusung yang memang sudah dari pagi tadi menantikan kehadiran dari sosok Gibran Rakabuming Raka. Tribuners, saat ini untuk Gibran sendiri masih dalam perjalanan menuju ke Geraha Wangsa karena Gibran baru saja menyelesaikan kunjungan pertamanya ke Pasar Natar Lampung Selatan. Di sana Gibran pun membagikan kaos gratis, lalu buku gratis kepada masyarakat sekitar. Bahkan Gibran ini memborong dagangan dari pedagang yang ada di Pasar Natar. Bahkan menurut salah satu keterangan masyarakat yang juga hadir di Pasar Natar, ini sosok Gibran ternyata sangat baik hati karena pada saat itu ketika masyarakat itu bilang dirinya ingin memiliki gitar, dan Gibran pun langsung memberikan gitar kepada orang tersebut, Tribuners. Nah, Tribuners, ini suasana terkini di dalam Gedung Geraha Wangsa bisa terlihat sekali. Ruangan ini dipadati oleh ratusan politisi, bahkan mungkin hingga hampir ribuan ya, Tribuners, karena ruangan yang begitu luas ini sampai sesak. Artinya di sini semangat untuk menyambut kedatangan Gibran sangat luar biasa sekali, Tribuners. Ya, Tribuners, seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa pada kunjungan Gibran ke Provinsi Lampung untuk pertama kalinya ini, Gibran akan melakukan atau mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan seperti yang sudah dilakukannya di Pasar Natar pagi tadi, dan saat ini Gibran akan melakukan konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju bersama dengan partai koalisi pendukung dari pasangan Prabowo dan juga Gibran. Usai melakukan konsolidasi, Gibran sendiri akan istirahat dan makan untuk mencicipi hidangan khas dari Provinsi Lampung. Dan setelah itu Gibran pun dijadwalkan, Tribuners, untuk ngobrol bersama Gen Z di Universitas Dharma Jaya Bandar Lampung. Bukunya di kiri, Bu. Bukunya udah di kiri. Makasih. Mas Gibran. Mas Gibran. Tapi mau rakyat. Mas Gibran.
Sedang saya putus. Beli. Banyak apa? Dua saya 2 biji. Opak. Ayo ke depan. 2024 Mas Gibran. Anak Jepang. Harusnya dibagi. Iya, ini kayak dua doang. Semoga bisa melanjutkan 2024 apa kata Jokowi? Ya. Ada yang dilakukan ada. Ada yang buka deh, nanti ada. Mana tadi ya? Cari. Natal pun dipadati oleh ratusan Ampun untuk Gibran. Ya, ampun untuk Gibran. Ampun untuk Gibran. Bukan. Mau beli somai mau. Ini. Somai. Geser dulu.
Ya Tribuners, sampai saat ini kita masih menunggu kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang sedang dalam perjalanan menuju Gedung Graha Wangsa di mana tempat konsolidasi akan dilakukan. Ya Tribuners, kali ini kita saksikan secara langsung bagaimana situasi terkini detik-detik kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka di Gedung Graha Wangsa di mana tempat konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan. Terlihat Tribuners, para politisi yang memang sudah hadir pun berdesak-desakan untuk bisa berjabat tangan serta melakukan swafoto bersama dengan sosok Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Ya Tribuners, inilah dia Gibran di pintu utama atau pintu masuk menuju ke Gedung Graha Wangsa, tempat konsolidasi akan dilakukan. Tadinya Tribuners, kita melihat bahwasannya sangat rapih ya barisan ataupun tempat duduk dari para peserta konsolidasi. Namun begitu Gibran tiba di lokasi, ini para politisi dan juga peserta konsolidasi ini langsung berkerumun ke arah sosok Gibran Raka Buming Raka. Ya Tribuners, pada saat ini pula konsolidasi pun akan dimulai dan dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 12:30 waktu Indonesia Barat nanti. Atau kurang lebih sekitar 2 jam konsolidasi ini akan dilakukan bersama dengan Koalisi Indonesia Maju dari berbagai partai pengusung pendukung Prabowo Gibran, yakni ada Partai Golkar, Demokrat, dan juga Gerindra. Ya Tribuners, bisa kita lihat seperti apa antusiasmenya, bahkan ini para peserta konsolidasi pun membuka ponsel mereka untuk merekam momen kedatangan dari sosok Gibran. Karena ini merupakan kedatangan perdana Gibran setelah dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Walaupun sosok Gibran ini sebenarnya viral ya Tribuners, tapi ternyata dibalik keviralannya pada saat Gibran ini melakukan kunjungan, kita bisa lihat bagaimana antusiasme masyarakat Lampung dan juga para politisi untuk menyambut kedatangan Gibran Raka Buming Raka. Ya Tribuners, kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka ini disambut meriah oleh relawan dan juga simpatisan yang sudah hadir di Graha Wangsa untuk mengikuti konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Terlihat ruangan Graha Wangsa yang begitu luas ini seolah penuh dengan lautan manusia yang mereka menyatakan atau ini merupakan bentuk dukungan terhadap sosok Gibran Raka Buming Raka yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan kita lihat ini kerumunan berdesak-desakan hanya untuk bisa bersuah foto, berjabat tangan dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Ya Tribuners, seperti halnya pada saat kedatangan Gibran pertama kali di Bandara Raden Inten II, ini para pendukung dari Gibran ini luar biasa sekali menyuarakan Mas Gibran sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.
Ya, Tribuners, sampai saat ini Gibran pun masih berada di tengah kerumunan dari relawan dan juga simpatisan yang akan mengikuti kegiatan konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju. Tribuners, bisa kita lihat sendiri bahwasannya mereka begitu antusias sekali untuk menyaksikan secara langsung sosok Gibran Rakabuming Raka yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Ini sepertinya pengawal Gibran sendiri tampak kewalahan ya melihat para relawan dan juga simpatisan yang berdesak-desakan hanya untuk bisa mengabadikan momen kedatangan dari Gibran dan juga melakukan jabat tangan ya Tribuners. Ini di ruangan yang begitu besar, kita bisa lihat hamparan orang ya, hamparan manusia yang terdiri dari relawan dan juga simpatisan ini luar biasa sekali. Ini seperti lautan warna kuning, putih dan juga biru dan juga
Ya, Tribuners, untuk Gibran yang mengenakan kemeja berwarna biru muda dengan sepatu ketsnya yang seolah menggambarkan jiwa muda dari seorang Gibran, karena kita tahu Gibran ini kan dianggap mewakili kaum milenial gitu Tribuners ya. Nah, Gibran ini kali ini pun melakukan kunjungan ke Lampung sebagai salah satu provinsi yang pertama kali dikunjunginya usai dirinya dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Tribuners, di balik sosok Gibran ini tadi juga ada sedikit bisa dikatakan pada saat sambutan yang terjadi di Bandara Raden Inten II ini kan Gibran dikalungi oleh kain tapis dan juga dipasangkan peci dengan motif tapis ini, tapi ada 2 kali gitu kan, ada 2 peci yang dipasangkan ke Gibran. Katanya Tribuners ternyata alasannya adalah karena salah satu topinya ini kebesaran atau tidak pas dengan Gibran. Nah, akhirnya makanya sampai 2 kali dipasangkan peci bermotif tapis tersebut Tribuners. Ya, pada saat Gibran ini berkunjung ke Pasar Natar, ini banyak sekali masyarakat yang merasa sangat bahagia lantaran untuk para pedagang sendiri ini ada beberapa pedagang yang dagangannya diborong langsung oleh putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut. Bahkan ini ada salah satu masyarakat yang hadir ke Pasar Natar yang niatnya hanya untuk menyambut kedatangan Gibran, malah dia ini mendapatkan gitar dari sosok Gibran Tribuners. Pada saat di Pasar Natar pula kita melihat sosok yang cukup terkenal yakni Kiki The Potters hadir untuk menyambut kedatangan putra sulung Presiden Republik Indonesia tersebut. Kali ini di Geraha Wangsa sendiri kita bisa lihat memang luar biasa sekali nih ya semangat dari para pendukung Gibran yang sudah menantikan kehadirannya ke Provinsi Lampung Tribuners. Di luar dari berita ataupun isu yang sedang viral saat ini, tapi ternyata dukungan untuk sosok Gibran ini bisa terasa sampai saat ini Tribuners ya. Nah, Tribuners usai melakukan konsolidasi yang dijadwalkan akan selesai pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, Gibran ini akan istirahat dan juga makan siang karena di sini Gibran akan mencicipi masakan khas dari Lampung Tribuners. Bisa kita lihat kali ini Gibran sudah berdiri, di sampingnya ini ada ya Tribuners, di dekat Gibran sendiri ini Tribuners ada sosok yang kita kenal yakni ada Gubernur Provinsi Lampung Bapak Arinal Junaidi yang kita tahu juga Bapak Arinal Junaidi ini memang sebagai Ketua DPP dari Partai Golkar Lampung Tribuners. Arinal sendiri ini mengenakan pakaian berwarna kuning ya yang melambangkan partai atau bendera partainya sendiri Tribuners. Ya, bisa kita lihat di sini Gibran masih kewalahan ya untuk melayani atau menyambut ratusan relawan dan juga simpatisan yang ingin berjabat tangan serta bersuah foto dengannya Tribuners. Konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju di Provinsi Lampung. Baik, Bapak Ibu, kita persilakan tentunya ada gambar di teman-teman media, mohon untuk gambar bubar, tidak ada yang di depan panggung. Ya, terima kasih teman-teman media tentunya yang sudah sampai menanti pada hari ini. Kami persilakan untuk pengambilan gambar. Cukup ya Bapak Ibu, cukup karena kita nanti bisa lanjut lagi ya. Tapi yang pastinya teman-teman boleh untuk dapat selesai teman-teman dari wartawan media cetak online cukup ya. Ya, kepada rekan media cetak maupun online. Mohon bisa mundur sedikit ya, karena tentunya pengambilan gambar sudah selesai waktunya. Kita akan langsung saja memulai prosesi ya semua rangkaian acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, teman-teman media ya. Pengambilan gambar foto sudah cukup dan teman-teman dari koalisi partai yang lainnya yang masih ada di depan. Mohon izin Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat, yuk kembali ke posisi masing-masing karena kita akan membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Ya, mohon kerjasamanya semuanya. Mohon kerjasamanya untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya, seluruh tim dari rekan-rekan media tolong bisa kembali lagi ke tempatnya dan
tentunya kita akan melaksanakan rangkaian acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bapak Ibu, tentunya Riko ini memang sangat euforia, semangat dan para pendukung kita juga memang sudah sangat yakin sekali Lampung ini akan mendukung sepenuhnya Gibran dan juga Pak Prabowo. Dan saking semangatnya ini tidak henti-hentinya untuk pengambilan gambar ya. Mohon untuk seluruh media cetak sudah cukup ya untuk pengambilan gambar. Ya, panitia. Rekan-rekan media, tolong untuk sudah cukup. Iya, untuk rekan-rekan media, kami mohon untuk dapat berada di sayap kanan. Contohnya sayap kanan seperti ini yang sudah cukup rapi. Teman-teman yang ada di sayap kiri mungkin boleh bisa mencontoh teman-teman yang ada di sayap kanan. Boleh sedikit munduran, tidak menutupi Bapak Ibu yang ada di depan ya. Iya, kepada semuanya mohon tertib, kita akan langsung saja memulai rangkaian acara ya. Baik, kalau begitu tentunya untuk semuanya kita cek dulu ya. Kita cek suaranya ke siapanya. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Baik, Bapak Ibu tamu dan yang kami hormati, kita akan mengawali rangkaian acara pagi ini dengan salam umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi Iya, Bun. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat berkumpul dengan satu tujuan pada hari ini di acara konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Provinsi Lampung. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Oke, baik. Tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat ya Bapak Mas Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju. Yang kami hormati Haji Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Yang kami hormati Haji Ludwig F. Paulus ya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Yang kami hormati Dr. Jerry Sambuaga, Ketua Umum DPP AMPI. Yang kami hormati Renanda Bahtiar, Wasekjen DPP Partai Demokrat. Yang kami hormati Rahmat Mirzani Jausal STMM, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung. Yang kami hormati Dr. Honor Kausa, Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Yang kami hormati Dr. Haji Edi Irawan Arif SE MEC, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Yang kami hormati Insinyur Ilham Jafar Putra MH, Ketua DPW PAN Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bapak Yanuar Syarif, Ketua DPW PBB Provinsi Lampung. Ya baik, yang kami hormati Bapak Wahyu Widiatmiko SHMH CPM selaku Ketua Partai Garuda Provinsi Lampung. Yang kami hormati Sis Aziz Priastiza, Ketua DPW PSI Lampung. Yang kami hormati Samsani Sudrajat, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bapak Menteri, Ketua DPW Prima Provinsi Lampung. Yang kami hormati seluruh anggota DPR RI Koalisi Indonesia Maju Daerah Pemilihan Lampung. Yang kami hormati Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota seprovinsi Lampung,
serta teman-teman rekan-rekan dari media cetak dan online yang sudah hadir, dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Baik hadirin, saatnya acara koalisi konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju dibuka. Semuanya meminta, memohon, berharap agar beliau Prabowo Subianto Ketua Pembina dari Kabupaten Cina maju dalam Pilpres 2024. Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto. Partai Demokrat secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Partai Semangat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon Presiden kepada Jenderal Prabowo Subianto. Kali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon Presiden 2024. Kalau PSI yang undang, masuk saja tak. Deklarasi ini adalah permulaannya. Mudah-mudahan setelah ini, insya Allah Pak Prabowo mendapatkan tambahan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan, insya Allah. Dari partai dalam konteks menggunakan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Ya, Tribuners, bisa kita saksikan secara langsung bahwasannya acara konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju sudah dimulai dan ratusan relawan serta simpatisan ini pun sudah kondusif
dari pihak media pun sudah kondusif Tribuners untuk menyaksikan jalannya konsolidasi yang akan dilakukan bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Ya, Tribuners, usai melakukan konsolidasi, seperti diketahui bahwasannya Gibran Raka Buming Raka akan melakukan aktivitas ataupun agenda selanjutnya, yakni usai istirahat, Gibran ini akan menuju ke IPI Dharma Jaya untuk ngobrol bersama dengan generasi Z dan juga relawan pendukung dari Gibran Raka Buming Raka. Ya, Tribuners, saat ini konsolidasi masih berlangsung dan ini akan berlangsung hingga pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Usai Gibran ini melakukan atau ngobrol bersama generasi Z di IPI Dharma Jaya, dijadwalkan Gibran akan bertolak menuju ke Lampung Tengah, tepatnya ke salah satu pondok pesantren untuk berkunjung ke sana dan bertemu dengan para ulama di Lampung Tengah. Ya, Tribuners, seperti diketahui bahwasannya Lampung ini menjadi salah satu atau provinsi pertama yang dikunjungi oleh bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka usai dirinya dideklarasikan sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Untuk Gibran sendiri, usai melakukan kunjungan di Provinsi Lampung pada hari ini 11 November 2023, selanjutnya Gibran akan melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan. Wasekjen DPP Partai Demokrat, Renanda Bahtiar. Dan juga tidak lupa Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Harimau Junaidi, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Jadi 2 kali ya, Pak. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, Dr. Haji Edi Irawan. Ketua DPW PAN Provinsi Lampung atau yang mewakili, saya sebut Insinyur Irham Jafaran Putra, wakil oleh Ketua Fraksi. Ketua DPW PBB Provinsi Lampung, Bapak Yanuar Sarif. Ketua Partai Garuda Provinsi Lampung, Wahyu Widiatmoko SA MH CPM. Ketua DPW PSI Lampung, Aziz Trias Tiza. Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung, Bapak Samsari Sidrajat. Yang terhormat Ketua DPW Prima Provinsi Lampung, Bung Badri. Juga hadir di sini seluruh anggota DPR RI yang terhormat anggota DPR RI Koalisi Indonesia Maju Daerah Pemilihan Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, Koalisi Indonesia Maju, anggota DPRD Kabupaten Kota Se-Lampung, Koalisi Indonesia Maju, kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, se-Provinsi Lampung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah di hari yang cerah ini kita dapat menghadiri acara silaturahmi konsolidasi Koalisi Indonesia Maju. Perlu kami laporkan di sini hadir hampir 2.500 kader-kader dari seluruh partai Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari anggota DPR RI, calon legislatif anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Lampung, calon anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota DPRD Kota Kabupaten Se-Provinsi Lampung, dan bakal calon anggota DPRD Se-Provinsi Lampung. Ini acara silaturahmi secara besar yang pertama. Juga hadir di sini, saya lupa sebutkan, yang ketua kabupaten kota masing-masing dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kami hadir di sini dari 15 kabupaten kota, dari 250
kecamatan. Caleg-caleg yang hadir di sini adalah garda-garda garis terdepan perjuangan Prabowo Gibran nantinya. Maka silaturahmi seperti ini diinstruksikan oleh TKN dinilai perlu dan dilakukan demi kemajuan kemenangan Provinsi Lampung. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga ini akan mengawali kemenangan kita di Provinsi Lampung. Ada patun sedikit. Buah mangga dibuat asinan, bakar singkong dan bakar jagung. Assalamualaikum Mas Gibran, selamat datang di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran, Indonesia maju. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Wagub Jogja sang STGM yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada siang hari. Iya, hari selanjutnya adalah sambutan selamat datang kepada calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju. Dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra kepada Bapak Haji Ahmad Muzani. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Indonesia Maju, Mas Gibran Rakabuming Raka yang hari ini sudah di tengah-tengah kita. Para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, para anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Maju, para calon anggota legislatif DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan seluruh relawan Prabowo Gibran yang saya hormati. Ini adalah perjalanan pertama dari Mas Gibran sejak ditetapkan sebagai calon wakil presiden di luar Pulau Jawa. Atas nama seluruh warga Lampung, kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini dari Mas Gibran. Pilihan Mas Gibran untuk pertama kali datang di Lampung, untuk pertama kalinya di luar Jawa, sungguh tepat karena provinsi ini adalah provinsi dengan tingkat kepadatan kedua terbesar di Sumatera setelah Sumatera Utara. Sejak ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh Koalisi Indonesia Maju, masyarakat Lampung bergegap gembira, bersukaria, menyambut dengan gembira ditetapkannya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Kenapa Mas Gibran? Di Lampung ini banyak petani, banyak peternak, banyak usaha UMKM, banyak mahasiswa, banyak santri, umumnya kaum muda. Mereka tidak ingin hanya dihitung, tapi tidak diperhitungkan. Mereka tidak ingin hanya dibacakan untuk setiap pemilu, tapi tidak bisa menentukan. Tapi mereka juga ingin dianggap sebagai orang yang mampu memimpin bangsa ini ke depan. Maka ketika Koalisi Indonesia ini menunjuk Mas Gibran, rasanya kaum muda, pemilih pemula, generasi Gen Z merasa diwakili oleh Mas Gibran. Itulah pemimpin kita 2024 yang akan datang. Karena itu, Koalisi Indonesia Maju di Provinsi Lampung merapatkan barisan, bersama-sama bergotong royong,
bekerja sama, dan saling bahu-membahu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bertekad memenangkan pasangan Prabowo Gibran 14 Februari 2024 yang akan datang. Itu sebabnya acara hari ini yang digagas hanya 2 hari sebelum acara ini dimulai, disambut dengan sukaria dan gembiraria, bahkan tingkat keberatan yang luar biasa. Jika panitia tidak membatasi, entah sampai berapa ribu orang akan datang dengan sukarela dari berbagai macam proses. Saya tadi menemani Mas Gibran di pasar Natal. Ibu-ibu, emak-emak, para pedagang begitu menyambut dengan sukaria kedatangan calon wakil presiden kita. Ada yang menarik tangannya ke kanan, ada yang menarik tangannya ke kiri, ada yang gemes, ada yang menangis, dan ada yang dagangannya minta diborong. Itu sebagai tanda kegembiraan orang Lampung, Mas Gibran. Jika kemudian Mas Gibran melihat suasana ini sebagai bentuk spontanitas masyarakat, itulah Lampung. Lampung orangnya adalah orang yang egaliter. Di Lampung ini semua suku ada, di Lampung ini semua etnis ada, dan Lampung adalah provinsi bentuk mini dari Indonesia. Semua bisa diterima oleh masyarakat Lampung, dan masyarakat Lampung tidak pernah merasa terancam oleh perbedaan etnis dan suku apa. Dan semua yang ada di Lampung merasa dia adalah orang Lampung. Itu sebabnya di Lampung salamnya adalah Tapikun. Siapapun yang mengucapkan Tapikun akan dijawab dengan diam. Orang Jawa mengatakan Tapikun, orang Sunda mengatakan Tapikun, orang Batak mengatakan Tapikun, orang Padang mengatakan Tapikun. Dia merasa bagian dari Lampung meskipun dia bukan asli orang Lampung. Itulah contoh keindonesiaan yang dicontohkan oleh masyarakat Lampung dalam kehidupan kebangsaan kita. Menirulah bagaimana orang Lampung memperlakukan orang lain. Tirulah orang Lampung bagaimana menirukan suku lain. Dan contoh itu konkret. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, UMKM di Lampung luar biasa. Di sini menanam pisang, banyak keripik pisang. Di sini menanam tebu, banyak gula. Di sini menanam singkong, jadilah keripik singkong. Di sini juga gudangnya jagung. Di sini gudangnya nanas. Dan semuanya, bahkan kopi, penghasil terbesar di Lampung. Itu menunjukkan bahwa provinsi ini tanahnya subur. Itu menunjukkan bahwa orang Lampung kreatif. Itu menunjukkan bahwa orang Lampung bekerja keras. Yang belum ditunjukkan adalah bagaimana potensi kekayaan alam itu menjadi sebuah sumber kekayaan baru bagi kehidupan masyarakat Lampung. Kehadiran Mas Gibran di tengah-tengah kehidupan kita hari ini menjadi penyemangat anak-anak muda untuk bisa mengelola tanah Lampung yang subur, untuk bisa mengelola kreativitas yang dimiliki oleh Lampung, untuk bisa mengelola sumber daya alam yang lain, agar Lampung bisa menjadi sebuah provinsi unggulan di bidang sumber daya alam dan hasil bumi. Karena itu kehadiran Mas Gibran di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Wali Kota Surakarta di masyarakat Lampung, atas nama masyarakat Lampung, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap loyalitas dan kesetiaan kerjasama kita semuanya akan menghasilkan kemenangan yang besar pasangan Prabowo Gibran 14 Februari 2024. Kami juga mohon kerjasama yang solid dari semua partai koalisi, para relawan, dan seluruh masyarakat Lampung untuk bisa mendukung pasangan Prabowo Gibran 14 Februari 2024 yang akan datang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya, tapi anak-anak muda sekarang berharap apa yang dilakukan oleh Mas Gibran menjadi sebuah contoh yang baik. Karena itu, di bulan efek sekarang terjadi di mana-mana. Di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tingkat-tingkat anak muda, omongan Mas Gibran telah menjadi sebuah tagline bagi anak muda. Tenang Pak, saya sudah ada di sini. Itulah tagline yang diturukan oleh anak-anak muda di berbagai
pelosok daerah, di berbagai macam pelosok kabupaten dan di berbagai macam tempat tinggal mereka. Mereka senang kehadiran Mas Gibran telah menyemangati mereka bahwa generasi muda ternyata bisa menjadi pemimpin bagi bangsanya di masa mendatang. Dan itu terjadi hanya di koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kehadiran Mas Gibran akan menjadi penyemangat bagi kerjasama dan kerja politik kita 2024 yang akan datang. Yang terakhir, izinkan saya bacakan pantun. Menyimpan padi di dalam lumbung, lumbungnya besar di Surakarta. Selamat datang Mas Gibran di Bandar Lampung. Semoga harapan kita Mas Gibran jadi Wapres menjadi nyata. Pergi mengaji memakai sarung, sarungnya suka dari Flores. Doa dari semua orang Lampung. Semoga Mas Gibran terpilih jadi Wapres. Terima kasih. Kalau saya menyebut Prabowo Gibran, jawabnya Indonesia Maju. Kalau saya mengatakan Indonesia Maju, jawabnya Prabowo Gibran. Dan kita berdoa mudah-mudahan Prabowo Gibran bisa terpilih dalam satu putaran. Prabowo Gibran! Menyebut Indonesia Maju, tangannya diangkat supaya semangat. Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Indonesia Maju! Indonesia Maju! Indonesia Maju! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Muzari yang telah memberikan sambutan selamat datang kepada calon wakil presiden Republik Indonesia Koalisi Indonesia Maju, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Boleh diangkat foto Mas Gibran. Semuanya. Boleh angkat semuanya bersedia. Kita sambut dengan penuh semangat calon wakil presiden di Indonesia Koalisi Indonesia Maju, Mas Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Dulu biar teman-teman yang di belakang kelihatan semua. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung.
Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi misi dan program kita. Kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu door to door, sekali lagi kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja.
Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada KIS lansia, sudah ada kartu anak sehat. Nanti akan saya bocorkan terus. Kita pengen visi misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya? Ya. Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Indonesia Maju. Prabowo Gibran, Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Baik, tentunya coba kita cek ombak sekali lagi ya untuk seluruh partai koalisi yang sudah hadir pada hari ini. Kita mulai dari belakang ya. Oke. Mana suaranya dari Partai Gelora Indonesia? Yo, dicek lagi di belakang sana, mana suaranya untuk PSI? Mana suaranya untuk Partai Garuda? Garuda. Partai Prima juga sudah tetap hadir tentunya hari ini. Dan partai masih ada lagi di belakang, Partai PBB, mana suaranya? Oke, kita cek PAN. Oh. Mana suaranya Demokrat? Aku cek dulu Partai Gerindra. Oke, dan yang terakhir mana suaranya Partai Golkar? Wow, luar biasa. Dan seluruhnya tepuk tangan dong. Semakin optimis Lampung tentunya akan memenangkan untuk Mas Gibran dan juga Bapak Prabowo tentunya ya. Selanjutnya Riko, kita akan melanjutkan rangkaian acara kita, yaitu mendengarkan sambutan Komando Koalisi Indonesia Maju.
dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Haji Dewi F. Paulus, silakan. Dan didampingi oleh Bapak Rahmat Mirzani Jauza SCMM selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung. Kami undang kepada Bapak Dr. Fadal Kausa, Insinyur Haji Anil Junaidi selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Oke, Tribuners, tadi kita sudah menyaksikan secara langsung sambutan yang diberikan oleh Gibran Raka Buming Raka dalam acara konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, Tribuners, tadi pun Gibran sempat mengungkapkan bahwasannya dirinya memiliki target untuk bisa menang dalam satu putaran di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan sosok Gibran ini menyindir nih ya Tribuners, ya bisa dikatakan seperti itu, bahwasannya Gibran ini mengatakan akan melanjutkan program-program yang memang sudah ada untuk kemajuan Indonesia, bukan untuk melakukan pembaruan. Nah, Tribuners, selain itu juga kita bisa lihat di sini pada saat Gibran menyampaikan sambutannya, Gibran ini mengatakan cukup terkejut untuk pertama kalinya dirinya ini menginjakkan kakinya ke Provinsi Lampung. Pada saat di Pasar Natar, Gibran ini mengungkapkan ketika dia sedang berbincang dengan para pedagang, ternyata para pedagang ini mengerti bahasa Jawa. Nah, itulah yang menurut Gibran adalah sesuatu hal yang cukup mengejutkan, lantaran di Provinsi Lampung kok bisa ini pedagang berbahasa Jawa gitu. Nah, Tribuners, selain itu juga Gibran ini mengajak timnya untuk terus melakukan berbagai upaya untuk bisa memenangkan dirinya dan juga Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Apa kabar Lampung? Yang saya hormati dan kami banggakan, manggilnya jangan Pak Gibran, anak muda, Bro Gibran. Setuju Bro Gibran ya? Bro ya? Bro Gibran. Kenapa Bro Gibran? Ingat, 59% pemilih Lampung adalah milenial. Jadi Mas Gibran ini jangan ditarik ke bawah kayak saya, generasi baby boomer, harus generasi milenial. Demikian. Yang saya hormati Gubernur Lampung, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, ya. Kemudian para Ketua DPD Koalisi Indonesia Bersatu, saya ulangi, Koalisi Indonesia Maju. Tadi ada Mas Ketua Penyelenggara, tepuk tangan untuk Ketua Gerindra, ya. Dan juga ada bersama kami dari TKN, ada Pak Mujani. Sebenarnya beliau datang sini bukan sebagai sekjen. Kami datang ke sini sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan ada sahabat-sahabat yang lain yang hadir. Ya. Dan juga tadi ada para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, termasuk caleg. Sekarang saya mau tes dulu nih kekuatan ya Gerindra. Jadi kalau itu oleh Pak Mujadi, jadi kalau saya teriak mana Gerindra, Prabowo Gibran menang, oke ya, harus paling keras Gerindra nih. Oke, kita mulai. Apa kabar Gerindra? Apa kabar Golkar? Apa kabar Demokrat? Apa kabar PAN? Apa kabar? Oh,
kita lihat dari ini aja. Prima, mana Prima? Apa kabar Partai Bulan Bintang? Apa kabar PSI? Apa kabar Gelora? Apa kabar Partai Garuda? Oh, Mas Gibran semangat-semangat. Karena ini milenial. Bro Gibran, saya teringat pada tahun 2019 bulan Februari, saya berdiri di sini sebelum Pak Jokowi datang. Ya, saya berdiri di sini dan mendapat tugas apa yang saya harus sampaikan tadi yang disampaikan Mas Gibran, bagaimana kita melaksanakan kampanye modern. Ya, ada micro targeting, ada micro marketing, ada door to door, ada canvassing, ada door to door campaign. Itu yang dilakukan Pak Jokowi waktu 2019 sampai beliau salaman. Dan alhamdulillah pasangan Jokowi dan Pak Maruf Amin menang di Lampung 59% lebih. Tepuk tangan untuk Lampung. Dan kali ini saya kembali berdiri di sini. Ada Bro Gibran. Kalau yang lalu bapaknya bisa 59%, sepakat nggak Lampung lebih dari 60%? Sepakat? Satu putaran. Itu semangat kita, saudara-saudara sekalian. Ada dari 9 partai koalisi, ada juga dari relawan yang semuanya siap untuk memenangkan Bro Gibran. Ya, Lampung DPT-nya 6.200.000 sekian. Dari jumlah DPT ini 59% saya katakan adalah milenial. Ya. Artinya sandaran utama kita berada di anak-anak muda under 40. Under 40, ada juga tahu Wamen hadir, Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar ke pasar, itu semuanya ngecek apakah Wamen bekerja atau tidak, Mas Bro Gibran. Kan itu, kalau harga-harga masih mahal, tinggal kita tegur aja Wamen kita, Wakil Menteri Perdagangan. Nah, itu saya katakan. Jadi apa yang harus dilakukan ke depan dengan waktu yang kita kampanye hanya 75 hari. Beda dengan yang lalu 120 hari. Ya. Tadi sudah disampaikan Mas Gibran, tanggal 13 penetapan calon. Tanggal 14 nanti ambil nomor. Tanggal 28 November sampai 10 Februari kita kampanye hanya 75 hari. Nah, apa yang kita harus lakukan? Tadi sudah disampaikan. Yang paling efektif door to door campaign. Termasuk anak muda, menggarap anak muda. Alatnya cuma ini. Ya, alatnya ini. Karena anak muda bermain di sini. Jangan sempat yang kita pegang setiap hari, kita tidak manfaatkan. Ya. Karena ternyata, coba deh kalau saya tanya, rata-rata orang Indonesia yang pegang handphone 2 itu 30%. 2, coba di ruangan ini kalau saya tanya siapa bawa handphone 2, angkat tangan pasti 30%. Termasuk Wamendak tadi katanya bawa 2. Tapi artinya itulah sarana kita untuk masuk. Kenapa dikatakan micro targeting dan micro marketing? Artinya kita menggunakan ini di samping door to door. Ya, itu yang harus dilakukan oleh kita untuk memenangkan Bro Gibran dan Pak Prabowo tentunya di Lampung. Saya ingat tanggal 5 Mei lalu Pak Jokowi ke Lampung, ya, ke Lampung, melihat jalan-jalan jelek.
Iya kan? Betul ya? Viral nggak waktu itu? Nah, waktu viral, gubernurnya sampai dicap Pak Jokowi, ini gubernur paling cerewet, minta terus. Gara-gara minta itu dapat nggak? Diperhatikan Pak Jokowi nggak? Beliau tanggal 5 Mei sini Nogor, dan beliau berkomitmen kepada Lampung. Tanggal 26 Oktober lalu, barusan nih, beliau datang ke sini. Apakah yang beliau perhatikan tanggal 5 Mei sudah dilaksanakan atau belum? Saya tanya nih orang Lampung, sudah dilaksanakan belum? Pak Jokowi, sudah. Malah banyak yang pakai beton, Mas. Di Jawa aja masih jarang ketemu jalan beton. Dan kita sudah rasakan, ya, perjalanan kita dari Bakauheni ke Palembang, itulah karya-karya Pak Jokowi. Tapi udah semua belum? Belum ya? Perlu dilanjutkan? Nah, putranya siap melanjutkan. Bro Gibran siap melanjutkan. Sepakat? Untuk melanjutkan itu maka perlu dukungan. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah. Akan kita sosialisasikan terus visi-misi dan program kita.
kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu door to door, sekali lagi kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dan juga melihat-lihat Provinsi Lampung, Mas Gibran Rakabuming Raka, calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, saat ini Gibran Rakabuming Raka akan bertolak dari Geraha Wangsa menuju ke lokasi di mana Gibran ini akan melakukan santap siang pada siang ini karena konsolidasi sudah selesai dilakukan. Dan pada saat acara konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju tadi, Gibran menyampaikan beberapa sambutannya di mana dia mengaku sangat terharu dan sangat luar biasa ya karena mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat di Lampung, mengingat ini merupakan kunjungan pertama Gibran Rakabuming Raka ke Lampung. Tribuners, dalam sambutannya pula Gibran ini menargetkan bahwa dirinya dan juga Bapak Prabowo Subianto bisa menang satu putaran pada saat Pilpres 2024 mendatang. Ya, Tribuners, saat ini Gibran pun sudah mulai beranjak dari bangku dan segera meninggalkan lokasi Gedung Geraha Wangsa untuk melanjutkan agenda selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya.
di mana pada pukul 12 hingga pukul 1 siang nanti Gibran ini akan istirahat terlebih dahulu, kemudian makan siang dengan mencicipi berbagai menu khas dari Provinsi Lampung, dan kemudian dilanjutkan dengan agenda ngobrol bareng bersama dengan generasi Z yang akan diadakan di IBI Dharma Jaya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi-visi dan program kita. Kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu, door to door, sekali lagi kita ingin menang
satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada KIS lansia, sudah ada kartu anak sehat, nanti akan saya bocorkan terus. Kita pengen visi-misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya? Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih, terima kasih. Ya, Tribuners, bisa kita lihat seperti apa antusiasmenya. Bahkan ini para peserta konsolidasi pun membuka ponsel mereka untuk merekam momen kedatangan dari sosok Gibran, karena ini merupakan, mereka menyatakan atau ini merupakan bentuk dukungan terhadap sosok Gibran Raka Buming Raka yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan kita lihat Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Tribuners, untuk hari ini sendiri sudah ada beberapa agenda yang dijadwalkan akan diikuti oleh Gibran Raka Buming Raka.
Dan pada pagi tadi Gibran ini sudah tiba di Bandara Raden Inten II pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Di mana pada saat tiba Tribuners, Gibran ini tidak melalui pintu VVIP yang sudah disediakan oleh pihak panitia, tapi Gibran ini melalui pintu umum kedatangan di Bandara Raden Inten II Lampung. Pada saat tiba pula, Gibran ini membawa sendiri tas miliknya, tas ransel berwarna hitam dengan mengenakan jaket bermotifkan loreng. Nah, Tribuners, usai dari Bandara Raden Inten II, Gibran pun menuju ke ruangan VVIP, di mana di ruangan tersebut sudah menunggu ratusan relawan ataupun pendukung dari Gibran Raka Buming Raka. Usai melakukan kunjungan tersebut, Gibran pun akhirnya bertolak menuju ke Pasar Natar Lampung Selatan untuk bertemu sekaligus menyapa para pedagang, para pendukung ataupun relawan dan juga masyarakat yang sudah menunggu kehadirannya dari pagi tadi. Lalu Tribuners, pada hari ini atau tepatnya pada saat ini Gibran Raka Buming Raka sudah bertolak dari Gedung Graha Wangsa yang berada di Teluk Betung usai melakukan konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan saat ini Gibran pun sedang berada dalam perjalanan untuk menuju ke salah satu rumah makan yang ada di Bandar Lampung demi mencicipi makanan khas Lampung, Tribuners. Pada saat melakukan konsolidasi, Gibran sendiri memberikan sambutan kepada para relawan dan juga simpatisan yang sudah hadir dalam rangkaian konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Gibran pun menargetkan bahwasannya dirinya dan juga Bapak Prabowo Subianto bisa memenangkan suara ataupun hati masyarakat Indonesia hanya dalam satu putaran di Pilpres 2024 mendatang. Ya Tribuners, jika berdasarkan jadwal yang sudah diterima oleh Tribun Lampung, pada saat ini Gibran ini seharusnya dalam perjalanan menuju ke rumah makan Pindang Resto Cikwo yang berada di Jalan Kimaja Wai Halim Bandar Lampung. Namun hingga saat ini masih belum terlihat juga dari Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita masih menunggu ya apakah Gibran Raka Buming Raka ini akan ke Pindang Cikwo sesuai dengan jadwal yang sudah diterima oleh Tribun Lampung atau akan ada lokasi yang memang sudah ditetapkan oleh pihak panitia. Usai melakukan santap siang dan juga istirahat sejenak, Gibran Raka Buming Raka ini dijadwalkan akan ngobrol bersama dengan generasi Z serta para pendukungnya Tribuners di IPI Dharma Jaya. Bilang aja. Bapak? Ini benar ya.
yang basket kamu buat apa? Kita asap memberikan karena ada dua tambah, tambah dua tambah, dan berasap sama ikan tambah dua tubuh dan belum ada jenis kepada padam untuk masuk. Ya, Tribuners, seperti yang sudah dijadwalkan bahwasannya usai melakukan konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju di Geraha Wangsa bersama dengan relawan dan juga simpatisan, Gibran Raka Buming Raka akan dijadwalkan untuk istirahat dan juga makan siang. Dan ini kalau misalkan kita merujuk pada jadwal yang sudah diterima oleh Tribun Lampung, katanya Gibran ini akan berkunjung ke Pindang Ciwo yang berada di Jalan Kimaja, Wai Halim, Bandar Lampung, Tribuners. Dan sampai saat ini pun masih kita tunggu kedatangan dari Gibran. Namun kita bisa lihat bahwasannya di Pindang Ciwo yang akan menjadi tempat Gibran untuk melakukan santap siang ini sudah terlihat beberapa relawan dan juga pihak keamanan yang sudah disiagakan. Ya, Tribuners, mengingat ini adalah kunjungan pertama Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Lampung, Gibran pun mengatakan luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat Lampung untuk menyambut kedatangannya, mulai dari Bandara Raden Inten II, lalu pada saat ia berada di Pasar Natar, dan bahkan pada saat ia tiba di Geraha Wangsa ini dia merasa bahwasannya masyarakat Lampung ini sangat antusias untuk menyambut kehadirannya. Bahkan dalam suatu kesempatan Gibran pun mengatakan ini banyak sekali masyarakat yang ingin berfoto serta berjabat tangan dengannya. Tribuners, usai istirahat dan juga melakukan santap siang, ini Gibran akan dijadwalkan untuk ngobrol bareng bersama dengan generasi Z dan juga relawan Gibran di Universitas Dharma Jaya. Lalu selanjutnya Gibran ini akan dijadwalkan untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Lampung Tengah, yakni Pondok Pesantren Wali Songo. Dan selanjutnya Gibran ini akan mengikuti pertemuan ulama se-Lampung. Ya, Tribuners, Provinsi Lampung ini menjadi provinsi yang sangat spesial karena Provinsi Lampung menjadi lokasi pertama yang dikunjungi oleh Gibran Raka Buming Raka di Pulau Sumatera. Usai dirinya dideklarasikan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja. Izin Yai, melihat antusias masyarakat Lampung dalam menyambut kunjungan Gibran, seperti apa
yang kita layani ya. Luar biasa, ini fenomenal ya menurut saya, bagaimana antusias masyarakat Lampung dalam menyambut kehadiran Gibran ya. Berbanding terbalik dengan media sosial ya. Kalau di media sosial kita baca banyak yang nggak suka, tapi ternyata antusiasnya luar biasa. Mulai dari di pasar, dari hampir semua masyarakat, anak ya, petani, pedagang pasar, anak-anak muda, milenial, semua sangat suka. Ini tanda apa? Ini tandanya satu putaran, Mas. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi-misi dan program kita. Kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu door to door, sekali lagi kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus
turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada KIS lansia, sudah ada kartu anak sehat, nanti akan saya bocorkan terus. Kita pengen visi-misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya. Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Izin Yai, melihat antusias masyarakat Lampung dalam menyambut kunjungan Gibran, seperti apa yang terjadi Yai? Luar biasa, ini fenomenal ya menurut saya, bagaimana antusias masyarakat Lampung dalam menyambut hadiran Gibran ya. Berbanding terbalik dengan media sosial ya. Kalau di media sosial kita baca banyak yang nggak suka, tapi ternyata antusiasnya luar biasa. Mulai dari di pasar, dari hampir semua masyarakat, anak ya, petani, pedagang pasar, anak-anak muda, milenial, semua sangat suka. Ini tanda apa? Ini tanda-tandanya satu putaran, Mas. Izin ini dari tadi kan sambutan warga mulai dari pasar, bandara hingga di Geraha Wangsa ini sangat luar biasa menyambut kedatangan Mas Gibran sebagai caleg muda mewakili dan akan turun di Lampung. Seperti apa melihat ini, Mas Astras? Ya, alhamdulillah berarti kita melihat ini bahwa antusias warga Lampung terhadap Mas Gibran sangat baik. Dan juga tentunya kita sebagai caleg muda sangat senang ada keterwakilan kita sebagai generasi muda maju sebagai cawapres. Makanya kita bisa lihat bahwa yang mendampingi Mas Gibran juga banyak kan anak muda. Jadi ini merupakan energi baru buat kita di Lampung dan juga pastinya untuk Indonesia ke depannya. Oke, peran penting pemuda dalam politik seperti apa menurut Mas Astras? Ya, ini menurut saya peran pemuda dalam politik sangat penting karena kita tahu bahwa di 2024 nanti pemilih muda itu ada 52%, sehingga kita adalah suara mayoritas di pemilu 2024 nanti. Sehingga apapun yang menjadi pilihan kita itu akan menentukan arah bangsa ke depannya. Maka itu pengen mengajak anak-anak muda melek politik dan pastinya menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari nanti. Oke, di 2024 rencananya Mas Astras akan maju dari dapil mana nih Mas? Insya Allah saya maju DPR RI dari dapil Lampung 1. Oke, instruksi dari pusat untuk mensosialisasikan Prabowo Gibran di Lampung seperti apa ini Mas? Ya pastinya kita dalam setiap turun ke masyarakat, sosialisasi akan selalu ibaratnya mengkampanyekan Pak Prabowo dan Mas Gibran beserta juga visi-misinya yang sudah dibuat sama TKN. Oh, nambah
hadir di sini sebagai anggota DPRD Pesawaran dan juga kita sebagai kader dari Partai Gerindra Pesawaran ya Mbak ya, melihat antusias warga menyambut kedatangan Gibran di Lampung mulai dari pasar hingga di Gerahawangsa ini. Seperti apa optimis kita di 2024 ini Mbak? Melihat bagaimana fenomena yang terjadi hari ini, saya secara pribadi dan ada partai semakin yakin, optimis Prabowo Gibran menang 1 putaran. Oke, ada harapan untuk Mas Gibrannya mampir ke Kabupaten Pesawaran nggak ini Mbak? Kami Kabupaten Pesawaran sangat mengharapkan Mas Gibran bisa mampir ke Kabupaten Pesawaran supaya bisa melihat bagaimana Kabupaten Pesawaran. Dan kami adalah pendukung yang amat sangat luar biasa mendukung beliau karena kami salah satu DPC yang secara tegas mengajukan Mas Gibran sebagai wakil Pak Prabowo pada Pilpres 2024. Dengan Mas Gibran nantinya terpilih di Pilpres 2024, harapan untuk Pesawaran ini Mbak, kan mengingat Pesawaran ini merupakan kabupaten dengan penuh wisata dan pantai ini Mbak. Seperti apa harapannya untuk Kabupaten Pesawaran nantinya? Tentunya harapan besar amat sangat kami lihat dari Mas Gibran, sosok Mas Gibran sebagai generasi muda, anak muda yang tentunya penuh dengan ide kreativitas yang luar biasa nantinya bisa memajukan, mendukung pariwisata, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Banyak potensi wisata yang tentunya perlu makin kita dorong, pemerintah pusat terutama mendorong itu supaya bisa mendukung, bisa memajukan Kabupaten Pesawaran juga masyarakatnya, tentunya nanti imbasnya tentu ke kesejahteraan masyarakat. Oke, optimis 2024 Prabowo Presiden dan Mas Gibran Wakil Presiden artinya Mbak ya? Optimis Prabowo Gibran Presiden, Wakil Presiden 2024. Oke, siap, makasih Mbak. Ada sedikit bisa dikatakan pada saat sambutan yang terjadi di Bandara Raden Inten II ini kan Gibran dikalungi oleh kain tapis dan juga dipasangkan peci dengan motif tapis ini, tapi ada 2 kali gitu kan, ada 2 peci yang dipasangkan ke Gibran, katanya Tribuners ternyata bahagia isu yang sedang viral saat ini, tapi ternyata dukungan untuk sosok Gibran ini bisa terasa sampai saat ini Tribuners ya. Nah, Tribuners usai melakukan konsolidasi yang dijadwalkan akan selesai pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, Gibran ini akan istirahat dan juga makan siang karena di sini Gibran akan mencicipi masakan khas dari Lampung Tribuners. Bisa kita lihat kali ini Gibran sudah berdiri, di sampingnya ini ada ya Tribuners, di dekat Gibran sendiri ini Tribuners ada sosok yang kita kenal, yakni ada Gubernur Provinsi Lampung Bapak Arinal Junaidi, yang kita tahu juga Bapak Arinal Junaidi ini memang sebagai Ketua DPP dari Partai Golkar Lampung Tribuners. Arinal sendiri ini mengenakan pakaian berwarna kuning ya, yang melambangkan partai atau bendera partainya sendiri Tribuners. Ya, bisa kita lihat di sini Gibran masih kewalahan ya untuk melayani atau menyambut ratusan relawan dan juga simpatisan yang ingin berjabat tangan serta bersuah foto dengannya Tribuners.
konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju di Provinsi Lampung. Baik, Bapak Ibu, kita persilakan tentunya ada gambar di teman-teman media, mohon untuk gambar bubar, tidak ada yang di depan panggung. Ya, terima kasih teman-teman media tentunya yang sudah sampai menanti pada hari ini. Kami persilakan untuk pengambilan gambar. Cukup ya, Bapak Ibu, cukup. Karena kita nanti bisa lanjut lagi ya. Tapi yang pastinya teman-teman boleh untuk dapat selesai teman-teman dari wartawan media cetak online cukup ya. Ya, teman-teman rekan media cetak maupun online. Mohon bisa mundur sedikit ya, karena tentunya pengambilan gambar sudah selesai waktunya. Kita akan langsung saja memulai prosesi ya semua rangkaian acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, teman-teman media cetak pengambilan gambar foto sudah cukup dan teman-teman dari koalisi partai yang lainnya yang masih ada di depan. Mohon izin Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat, yuk kembali ke posisi masing-masing karena kita akan membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Ya, mohon kerjasamanya semuanya. Mohon kerjasamanya untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya, seluruh tim dari rekan-rekan media tolong bisa kembali lagi ke tempatnya dan tentunya kita akan melaksanakan rangkaian acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bapak Ibu, tentunya Riko ini memang sangat euforia, semangat dan para pendukung juga memang sudah sangat yakin sekali Lampung ini akan mendukung sepenuhnya Gibran dan juga Pak Prabowo. Dan saking semangatnya ini tidak henti-hentinya untuk pengambilan gambar ya. Mohon untuk seluruh media cetak sudah cukup ya untuk pengambilan gambar. Ya, panitia. Rekan-rekan media tolong untuk sudah cukup. Iya, untuk rekan-rekan media kami mau calon wakil. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung. Tadi saya keluar dari airport, sambutannya luar biasa sekali. Saya tadi mampir ke pasar, sambutannya juga luar biasa sekali. Saya tadi masuk ruangan ini, susah jalan. Nanti kalau pulang kita foto-foto lagi. Mohon maaf tadi saya belum salaman sama yang sebelah sini sama sebelah sini. Bapak Ibu, singkat saja dari saya. Sekarang ini banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, disenyumin saja, tidak perlu dilawan, tidak perlu dikonter, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, kemarin surveinya bagus semua, kita harus kerja keras juga. Bapak Ibu, ini pertarungannya waktunya pendek sekali.
Ya, Tribuners, terkait dengan kunjungan Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Lampung ini, kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang akan berbincang mengenai kunjungan dari Gibran dari sisi politik. Nah, pada saat ini Mutiara sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Pak Triyono, selaku pengamat politik dari Lampung. Halo, selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mbak Mutiara. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Tri? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya Pak, tapi kali ini dalam tema yang berbeda nih, dengan objek yang berbeda pula. Nah, terkait kan hari ini Gibran ini pertama kali menginjakan kakinya ke Provinsi Lampung. Nah, bagaimana pendapat dari kacamata politik terkait dengan kunjungan Gibran usai dirinya ini dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Prabowo Subianto? Ya, baik Mbak Mutiara dan pemirsa Tribun News Lampung. Jadi kembali ya, Lampung menjadi salah satu daerah yang menjadi kunjungan bakal calon presiden. Nah, beberapa pekan yang lalu kan ya, di tanggal 25 Oktober itu Pak Ganjar gitu ya, kemudian sekarang ini Pak Gibran gitu kan. Nah, jadi terkait dengan kunjungan baca pres ke Provinsi Lampung ini, itu adalah bagian dari konsolidasi ya, simpul-simpul relawan dan tentunya roadshow atau safari politik bakal calon presiden gitu kan. Nah, yang waktu saat ini kebetulan Lampung yang menjadi kunjungan. Cuma kadang kan menggelitik pertanyaan kita adalah kenapa kemudian Lampung yang menjadi basis kunjungan gitu ya di awal-awal. Kemarin Pak Ganjar, kemudian sekarang dari pasangan Pak Prabowo ke Lampung gitu kan. Nah, jadi dari sisi analisis politik gitu ya, bahwa Provinsi Lampung ini di samping faktor secara geografis dekat dengan ibu kota DKI Jakarta, ini Lampung menjadi gerbang gitu ya, pintu gerbang ke Pulau Sumatera. Nah, maka menjadi pilihan oleh para politisi, kemudian bakal calon presiden, Lampung menjadi hal yang penting untuk dikunjungi ya, di samping untuk bagaimana mengkonsolidasikan simpul-simpul relawan pasangan Pak Prabowo Gibran ini. Jadi sekali lagi, kunjungan ke Lampung ini dari Mas Gibran ini itu lebih kepada safari politik, kemudian roadshow ya, menyapa masyarakat. Nah, kemudian bagaimana mulai ya memetakan dan mengukur basis-basis pendukung Koalisi Indonesia Maju dari partai politik dan relawan gitu ya, untuk memetakan nanti strategi-strategi apa yang sekiranya perlu dilakukan khususnya di Lampung dalam rangka pemenangan pasangan Prabowo Gibran ini. Itu Mbak Mutiara. Oke, tadi berbicara tentang kunjungan dari Gibran sendiri ke Lampung, ini kan sebelumnya 2 minggu yang lalu, tepatnya ini Ganjar yang merupakan salah satu calon presiden yang akan maju di Pilpres kan berkunjung pula nih ke Lampung. Tapi Pak Triyono melihat hal ini gitu kan, bahwa setelah Ganjar berkunjung 2 minggu kemudian ini Gibran berkunjung ke provinsi yang sama. Bahkan ini ternyata kegiatannya pun hampir mirip nih. Pak Triyono. Nah, kalau dari sisi atau pandangan politik sendiri ini bagaimana Pak? Selain dari alasan Lampung ini kalau misalkan berbicara geografis dekat dengan ibu kota Jakarta, terus juga untuk memetakan terkait dengan basis dari kedua partai mereka, ini apalagi Pak yang bisa kita ulik dari kunjungan Gibran kali ini? Saya rasa ini sebagai bagian dari strategi politik ya, bagaimana antara pasangan Pak Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran ini kan dari sisi pendukungnya awalnya itu kan terdapat irisan politik gitu ya dari PDIP. Nah, awalnya Mas Gibran ini itu kan kader PDIP, kemudian dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya, notabene di sana tidak ada PDIP karena PDIP secara resmi telah mengusung Ganjar Mahfud. Nah, tetapi dalam hal ini Pak Jokowi sebagai bagian dari kader PDIP untuk saat ini ya, secara eksplisit itu juga menjadi basis massa
pendukungnya Pak Ganjar, Pak Mahfud ini. Jadi saya melihat ini sebagai bagian dari proses bagaimana masa pendukung Ganjar itu kemudian oleh pasangan Prabowo Gibran ini juga didatangin kembali. Ini tujuannya adalah sebagai bagian irisan politik nanti itu, ceruk-ceruk massa yang tadinya mendukung pasangan Ganjar Mahfud gitu ya, itu diharapkan juga nanti suaranya itu, ceruk masanya ada ya persentase yang berpindah kepada Prabowo Gibran. Maka kemudian kenapa ketika Pak Ganjar ke Lampung 2 minggu yang lalu, kemudian sekarang disusul Mas Gibran berkunjung ke Lampung gitu ya, dan titik-titik objeknya pun tidak jauh berbeda gitu ya, seperti kunjungan ke pasar Natar gitu ya, kemudian menyapa masyarakat, hampir tidak jauh berbeda dari sisi tempatnya gitu ya. Jadi ini kita lihat sebagai bagian bagaimana irisan politik masa pendukung ya Ganjar Mahfud ini nanti secara persentase itu bisa juga beralih ya kepada pemilih Prabowo Gibran gitu, Mbak. Oke, jadi bisa dibilang kayak rebutan suara ini ya, pemetaan suara dari kedua belah pihak seperti itu ya, Pak Triyono ya. Kompetisi politik ini memang rebutan suara ya, bagaimana rebutan dan mendulang suara. Hanya di sini nanti akan terlihat bagaimana strategi pemenangan, kemudian marketing politik itu yang bisa diandalkan gitu ya. Nah, karena masanya sama, kemudian objeknya sama. Nah, disitulah kemudian 3 pasangan baca pres ini, Anies, Ganjar, Prabowo ini itu bisa merebut suara yang sama. Nah, karena fenomena di masyarakat kita itu ya, pada saat baca pres Ganjar hadir, itu datang rame-rame ingin melihat. Kemudian sekarang Mas Gibran ke Lampung, datang juga rame-rame. Nanti mungkin ya, Pak Anies ke Lampung kembali juga bisa saja masanya itu dengan masa yang sama gitu ya. Nah, inilah yang kemudian fenomena pada saat pertemuan-pertemuan terbuka seperti ini itu terkadang tidak berbanding lurus ya dengan pada saat pencoblosan di kotak bilik suara nanti gitu ya. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi catatan oleh para relawan, kemudian tim pemenangan ya dari 3 baca pres ini, bagaimana membludaknya massa pada saat kunjungan-kunjungan baca pres itu juga bisa diiringi pada saat pencoblosan nanti. Itu yang perlu dikawal. Nah, disinilah strategi itu dibutuhkan ya. Bagaimana teknik-teknik marketing politik, kemudian menjaga ceruk suara pemilih di masyarakat itu biar tidak beralih gitu ya. Gitu, Mbak. Baik, tapi ada kemungkinan nggak nih Pak Triyono, mengingat Ganjar dan juga Gibran ini kan sama-sama berkunjung ke Lampung nih ya, dalam waktu yang bisa dikatakan lumayan berdekatan. Apakah ada kemungkinan dalam waktu dekat, seminggu entah 2 minggu lagi, ini pasangan calon presiden atau wakil presiden dari koalisinya Amin ya singkatannya, yakni Anies Baswedan dan juga Caimin ini akan berkunjung mungkin ke Lampung? Ada kemungkinan besar seperti itu nggak Pak Triyono? Saya rasa akan teragendakan, Mbak ya, dalam waktu dekat ataupun masih di tahun 2023 ini, baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin itu akan berkunjung juga ke Lampung. Karena beberapa minggu yang lalu kan Pak Muhaimin itu berkunjung ke Sumatera Selatan, artinya yang dekatan dengan Lampung gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan pasangan Anies pun akan berkunjung ke Provinsi Lampung kembali. Nah, hanya yang perlu kita lihat dalam hal ini adalah kenapa kemudian kunjungan-kunjungan dari 3 baca pres ini ya, yang notabene ini kan kecenderungan mereka adalah lulusan kepala daerah dari Jawa gitu ya. Dalam hal ini Pak Anies kan di DKI Jakarta, kemudian Pak Ganjar di Jawa Tengah, kemudian Mas Gibran itu di Solo. Nah, sehingga basis massa yang terlihat itu adalah di Jawa. Nah, maka bagaimana untuk kemudian ceruk massa di luar Jawa itu mereka bisa ambil ya, bisa kemudian mendulang suara di luar Jawa. Nah, inilah kemudian yang kita lihat bahwa luar Jawa itu menjadi skala prioritas gitu ya.
kunjungan-kunjungan dari baca pres ini. Nah, baik dari Pak Ganjar, ya, pasangannya, kemudian Pak Prabowo dan pasangannya, begitu juga Pak Anies. Karena mereka basisnya memang awalnya itu di Jawa. Jadi bagaimana bisa mendulang suara gitu ya di luar Jawa. Oke, tapi kan Pak Triyono, ini kalau berbicara tentang sosok Gibran sendiri, ini kan sedang viral namanya ya, apalagi mengingat terkait dengan putusan MK yang akhirnya seolah-olah membuat Gibran ini diberi jalan tol atau karpet merah untuk bisa maju di Pilpres 2024 mendatang. Lalu dengan namanya yang sedang viral saat ini, sebenarnya Gibran ini mungkin ada nggak sih ketakutan tersendiri pada saat dia harus turun langsung ke masyarakat, menyapa masyarakat. Tapi pas kita lihat pada saat Gibran ini turun langsung menyapa masyarakat di Lampung, ternyata antusiasmenya ini luar biasa seperti itu, Pak Triyono. Ya, dalam konteks Mas Gibran ini memang beberapa pekan terakhir ini viral gitu ya, pasca putusan dari MK ya, Majelis Kehormatan MK itu. Nah, namun saya rasa ring ya yang bagaimana mengusung Mas Gibran ini, di sana ada pakar-pakar hukum tentu mempunyai pertimbangan tersendiri ya, dan itu tentu sudah berbicara ranah hukum. Nah, kita di sisi politik ini berbicara tentang lebih kepada etika saja gitu ya. Nah, tentu ketika masyarakat melihat gitu ya bahwa ada konflik of interest di sini, itu ya sah-sah saja gitu ya, menilai bagaimana putusan MK kemudian dilanjutkan putusan MK itu. Nah, masyarakat tentu mempunyai perspektif, asumsi dan penilaian tersendiri dengan putusan ini. Nah, saya rasa Mas Gibran dihadirkan di daerah-daerah itu ranahnya tidak untuk itu gitu ya, karena itu ranah hukum sudah ada yang berbicara sendiri. Dari sisi politik itu, karena sudah resmi mendaftar ke KPU, maka tim pemenangan dari Prabowo Gibran ini tentu langsung ya bagaimana memperkenalkan, mensosialisasikan Mas Gibran ini ke daerah-daerah, salah satunya itu di Lampung. Nah, jadi viral dalam hal ini ya bisa viral dalam sisi positif gitu ya. Kemudian yang kedua, viral di sini ada catatan terkait dengan etika politik dalam hal ini Mas Gibran. Dan ini yang kemudian menjadi PR ya untuk pasangan Pak Prabowo Gibran, tim relawan dan tim pemenangannya itu bagaimana menyampaikan info-info itu kepada masyarakat gitu ya. Karena bagaimanapun media sosial sekarang sudah serba cepat kita dapatkan gitu ya. Info-info yang terbaru pun update terus didapatkan oleh masyarakat, sehingga saya rasa masyarakat itu bisa menilai gitu ya terkait dengan track record dari masing-masing baca pres ini. Oke, nah berbicara soal Gibran, Pak Triyono, ini kan pada saat melakukan konsolidasi, Gibran ini memberikan sambutannya, di mana pada saat memberikan sambutan ini ada statement khusus dari Gibran yang mengatakan bahwa kesannya dalam menjalankan program pemerintahan ini, Gibran ini ingin, menurutnya tidak ada kata perubahan, hanya ada kata melanjutkan dan menyempurnakan. Nah, dari statement yang diungkapkan oleh Gibran tersebut, apakah ini ada maksud tertentu kalau kita lihat dari sisi politik? Maksudnya seperti apakah ini mengarah kepada sindiran ke pasangan lain atau bagaimana nih Pak Triyono? Dalam politik itu ya, memang sering kita lihat itu ada sebuah seni gitu ya. Nah, seni itu tinggal kemudian kita pahami itu apakah itu menyindir gitu ya, menyinggung atau mengomentari gitu ya pasangan lain dengan bahasa-bahasa yang lebih halus gitu ya. Tinggal kita kemudian menerjemahkannya saja dari kalimat-kalimat itu. Nah, terkait dengan pasangan Prabowo Gibran ini, memang secara eksplisit itu ya sudah mendeklarasikan koalisinya saja itu sudah menyebutkan nama Koalisi Indonesia Maju yang di beberapa kesempatan baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran gitu ya secara jelas-jelas akan melanjutkan gitu ya program-program di era pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Nah, yang fenomenal ya tentunya umpamanya IKN gitu ya, kemudian kereta cepat dan lain sebagainya. Ini program-program yang secara eksplisit di berbagai tempat akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, begitu juga ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud
itu awal-awalnya itu juga sebenarnya di beberapa kesempatan selalu menyampaikan ya akan melanjutkan program-program era pemerintahan Pak Jokowi ini. Walaupun kemudian di akhir-akhir ini ya, dari sisi politik itu sudah ada mulai sindiran-sindiran dari Pak Ganjar, Pak Mahfud itu ya tentang bagaimana perbaikan di era pemerintahan sekarang ini yang belum pas atau yang masih kurang, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi hukum gitu ya, politik dan sebagainya. Nah, jadi antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sebenarnya ada irisan dari sisi politik terkait keberlanjutan program-program kepemerintahan ke depan. Nah, yang jelas-jelas mengklaim ya koalisinya itu koalisi perubahan itu adalah pasangan Amin. Ini yang jelas-jelas mengkoreksi betul gitu ya makna perubahan itu ya tidak semuanya kemudian harus dirubah. Nah, tapi keberlanjutan, mana yang kurang pas, mana yang belum pas, itu kemudian yang akan dirubah ya, diluruskan, tentunya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, ketika ada ungkapan dari Mas Gibran gitu ya, terkait dengan perubahan dan sebagainya, saya rasa ini bahasa-bahasa halus ya, di satu sisi secara politik itu bisa menyindir pasangan lain, di satu sisi juga lebih menekankan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini tegak lurus akan melanjutkan program-program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, gitu Pak Mutiara. Oke, Pak Triyono, terkait dengan agenda dari Gibran sendiri kan hari ini atau usai istirahat siang ini, Gibran ini akan ada agenda untuk ngobrol bareng generasi Z ini. Jadi secara khusus ada program yang memang Gibran ini ingin ngobrol bareng generasi Z di salah satu universitas. Kalau misalkan dari sudut pandang politik ini seperti apa Pak menanggapi agenda dari Gibran ini? Apalagi nanti setelah ngobrol bareng generasi Z ini, katanya Gibran ini akan berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Lampung Tengah. Nah, ini kan persis sama seperti apa yang dilakukan oleh Ganjar waktu Ganjar ini berkunjung ke Provinsi Lampung pada saat itu nih Pak Triyono. Ya, memang kelebihan dari Mas Gibran ini Mbak Mutiara itu adalah sosoknya yang masih muda, yang ini masuk ya dalam kategori generasi milenial, kemudian generasi Z. Ditambah beberapa program yang kemarin dimunculkan ya oleh Mas Gibran di beberapa kesempatan itu adalah menjual tentang UMKM, startup itu ya. Nah, ini kan yang dewasa ini itu sedang digandrungi oleh anak muda gitu ya. Jadi memang ketika survei-survei di kalangan anak muda itu ya lebih care-nya dan lebih kenalnya kepada Mas Gibran gitu ya, dibandingkan baca wapres yang lain. Ini diantara kelebihan dari Mas Gibran ini. Tapi sekali lagi, kelebihan-kelebihan ini ketika kemudian nanti tidak dikelola, tidak diakumulasi dengan baik untuk mencapai sasaran ke pemilih gitu ya, konstituen dalam hal ini generasi Z, anak muda dan generasi milenial ini kurang pas dalam penyampaian dan pengelolaannya juga menjadi mubazir gitu ya dalam sisi nanti pendulangan suara itu. Nah, jadi ketika Mas Gibran nanti diagendakan ngobrol dengan anak muda, pasti tidak akan jauh ya. Yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang memang saat ini sedang ngetren di kalangan muda, umpamanya bagaimana pengembangan startup, bagaimana pengembangan kafe-kafe UMKM anak muda gitu ya. Nah, ini nanti saya yakin yang akan menjadi topik ya, salah satu pembicaraan Mas Gibran ketika diskusi dialog dengan anak-anak muda Lampung gitu ya. Nah, kemudian ketika kunjungan ke salah satu pondok pesantren ya di Lampung yang kemarin itu juga Pak Ganjar pun kunjungan ke pondok pesantren. Saya belum tahu gitu ya apakah dengan pondok pesantren yang sama itu yang dikunjungi oleh Mas Gibran ini nantinya dengan yang dikunjungi oleh Pak Ganjar pada saat itu. Yang jelas saya ingin menggarisbawahi bahwa pesantren itu menjadi salah satu ikon yang menarik gitu ya untuk menjadi objek yang dikunjungi oleh politisi, baca pres gitu ya, selain silaturahmi untuk meminta doa kepada para kiai, ulama, habaib gitu ya, pemimpin pondok pesantrennya. Juga pesantren saat ini juga kan menjadi basis massa gitu ya,
yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, apalagi ketika pesantren-pesantren besar gitu ya di Jawa. Nah, maka hampir di setiap kunjungan bakal calon presiden ataupun bacawa pres itu, pondok pesantren itu selalu menjadi salah satu tempat ya yang dikunjungi, selain pasar, kemudian sarana-sarana olahraga gitu ya, karena di titik-titik itulah biasanya massa atau masyarakat itu beraktivitas lebih banyak. Oke, baik Pak Triyono, terkait dengan hal tersebut ya Pak Triyono, ini ada yang menarik. Jadi pada saat Gibran ini tiba pertama kali di Bandara Raden Inten II Lampung, ini kan sudah disiapkan pintu VVIP yang biasa memang sengaja disiapkan pada saat orang-orang besar ataupun politisi dari Indonesia ini datang ke Lampung. Nah, tapi ternyata Gibran ini malah memilih untuk datang melalui pintu umum yang memang sering dilalui oleh para penumpang lainnya. Nah, ini nih kalau misalkan kita lihat dari hal tersebut, sebenarnya hal apa sih yang ingin ditonjolkan atau ditunjukkan Gibran ini kepada masyarakat tentunya? Ya. Nah, itu tentu menjadi pilihan Mas Gibran gitu ya, untuk melewati jalan mana. Dan sering kita juga lihat dan jumpai para pejabat pun seperti itu gitu ya. Nah, ini saya rasa yang ingin dibangun ya, kesan oleh Mas Gibran itu adalah kesederhanaan, kemudian merakyat. Jadi walaupun disiapkan karpet merah, kemudian ruang VIP sendiri gitu ya, tapi memilih membaur dengan jalur masyarakat umum, ini saya rasa Mas Gibran ingin menekankan bahwa dirinya itu merakyat, kemudian sederhana sehingga dekat dengan masyarakat. Nah, dari sisi politik ini ya bisa diartikan sebagai bagian dari strategi ya politik biar terlihat sederhana, membaur. Ya, kemudian di sisi lain juga ya bagaimana Mas Gibran mungkin ya ketika kunjungan ke Lampung ini ingin langsung menyapa dan melihat bagaimana kondisi pelayanan di Bandara Raden Intan. Oke, jadi kalau misalkan dari sisi politik banyak hal yang bisa kita lihat dari perilaku yang ditampilkan oleh Gibran ini pada saat kunjungan pertamanya ke Provinsi Lampung. Nah, Pak Triyono, mungkin itu saja Pak obrolan kita seputar kunjungan Gibran ke Lampung untuk pertama kalinya. Terima kasih banyak Pak Triyono atas informasinya dan waktunya karena sudah berbagi di tengah kesibukannya nih Pak Triyono. Ya, terima kasih Mbak. Iya, sampai jumpa di lain waktu Pak Triyono. Ya, bersama Mbak. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama dengan Pak Triyono selaku pengamat politik, di mana kita menilai dari kacamata politik bagaimana sih kunjungan Gibran ke Lampung ini, apakah ada maksud tertentu dan sebagainya. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, memang kunjungan dari Gibran ini adalah untuk melakukan safari politik sekaligus mengenalkan dirinya, bahwasannya dirinya ini mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Ya Tribuners, kita bisa lihat ini pada saat Gibran tiba di Bandara Raden Inten II, di mana Gibran membawa sendiri tas ransel miliknya yang berwarna hitam, dan dengan mandirinya juga Gibran meletakkannya ke dalam bagasi mobil. Lalu pada saat tiba di Bandara Raden Inten II, Tribuners, Gibran ini mengenakan jaket dengan motif loreng serta mengenakan sepatu kets yang seolah menonjolkan bahwa dirinya ini memiliki jiwa yang muda. Karena kita tahu Tribuners, bahwasannya Gibran ini merupakan salah satu bakal calon wakil presiden yang berasal dari generasi milenial. Nah Tribuners, pada saat Gibran ini tiba di Bandara Raden Inten II, Gibran pun melanjutkan aktivitasnya dengan menyapa ataupun memberikan sambutannya kepada ratusan relawan yang sudah datang ke Bandara Raden Inten II untuk menyambut kedatangannya di Provinsi Lampung. Dan pada saat itu pula Gibran disambut hangat oleh Ketua DPD dari Partai Gerindra Lampung dan juga tokoh adat Lampung yang memberikan selendang dengan motif tapis kepada Gibran, lalu memasangkan kopiah ataupun peci bermotif tapis kepada sosok Gibran.
Dan bisa kita lihat juga Tribuners, pada saat Gibran ini sampai di Lampung, luar biasa sekali antusiasme dari para relawan dan juga masyarakat. Bahkan ini rela berdesak-desakan dan menunggu lama hanya untuk menyaksikan momen kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sesekali mereka pun melakukan sebuah foto dan berjabat tangan. Menurut mereka Gibran ini adalah sosok yang sangat baik. Dan setelah tiba di Bandara Raden Intan II Bandar Lampung, Gibran pun bertolak menuju ke lokasi pertama yang ada di jadwal kunjungannya ke Provinsi Lampung pada hari ini, yakni ke Pasar Natar Lampung Selatan. Di mana pada saat di Pasar Natar Tribuners, ratusan relawan dari berbagai partai koalisi pendukung ataupun pengusung pasangan Prabowo dan juga Gibran ini sudah standby dari pagi hari. Dan masyarakat sekitar pun sudah standby untuk menantikan kehadiran dari Gibran Raka Buming Raka. Dan pada saat Gibran ini tiba Tribuners, luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat yang langsung mengerumuni si Gibran ini untuk sekedar meminta foto ataupun berjabat tangan. Bahkan pada momen tersebut Gibran pun membagikan kaos secara gratis, buku secara gratis, bahkan berbincang bersama dengan pedagang yang ada di Pasar Natar. Gibran pun sesekali memborong barang jualan dari para pedagang yang ada di Pasar Natar Lampung Selatan, Tribuners. Ya, usai dari Pasar Natar Lampung Selatan, Gibran pun kemudian bertolak menuju ke Geraha Wangsa, di mana di Geraha Wangsa sudah dinantikan oleh ratusan relawan serta simpatisan yang akan mengikuti kegiatan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada saat itu pula Gibran ini memberikan sambutannya yang dimana Gibran mengatakan bahwa dia ini mendapatkan sambutan yang hangat ya, serta antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Lampung yang menantikan kehadirannya. Pada statement yang diberikan oleh Gibran pula Tribuners, Gibran mengatakan bahwasannya dirinya memiliki target bahwa Prabowo dan juga dirinya ini akan bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang hanya dalam satu putaran. Tribuners, usai Gibran ini mengikuti kegiatan konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, tepatnya di Gedung Geraha Wangsa yang berada di Teluk Betung. Saat ini Gibran sedang istirahat sejenak untuk melakukan santap siang, kemudian akan melanjutkan agenda selanjutnya. Jika berdasarkan jadwal yang sudah diterima oleh Tribun Lampung, ini Gibran dijadwalkan akan datang ke IBI Dharma Jaya untuk melakukan atau ngobrol bersama, istilahnya talk show bersama dengan generasi Z dan juga relawan pendukungnya yang sudah menantikan kehadirannya pada hari ini. Ada itu yang namanya perubahan atau arah baru yang ada melanjutkan dan menyempurnakan saya yakin sekali lagi dengan konsistensi dan keberlanjutan ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Bapak Ibu, sekali lagi,
jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah. Ini jalan masih panjang sampai 14 Februari nanti. Terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hari Selasa ada pengundian nomor urut. Insya Allah nanti setelah pengambilan nomor urut akan saya bocorkan satu persatu program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemarin sudah ada dana abadi pesantren, sudah ada KIS lansia, sudah ada kartu anak sehat, nanti akan saya bocorkan terus. Kita pengen visi-misi kita, program-program kita benar-benar mengena di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu, terus jaga kekompakan. Lampung harus menang. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya pertama kalinya ke Lampung, mohon maaf kalau salah. Tapi pun benar ya? Soalnya saya tadi ke pasar, ketika tanya-tanya harga, ternyata pedagangnya bisa bahasa Jawa. Sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Baik, tentunya coba kita cek ombak sekali lagi ya untuk seluruh partai koalisi yang sudah hadir pada hari ini. Kita mulai dari belakang ya. Oke. Mana suaranya dari Partai Gelora Indonesia? Yo, dicek lagi di belakang sana, mana suaranya untuk PSI? Mana suaranya untuk Partai Garuda? Garuda. Partai Prima juga sudah tetap hadir tentunya hari ini.
Tribuners, inilah kondisi terkini secara langsung keadaan kampus IB Dharma Jaya dalam menyambut kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Terlihat ribuan relawan dari Gibran Rakabuming Raka sudah memadati area di kampus IB Dharma Jaya. Juga sudah dari para relawan tersebut sudah membawa poster yang menuliskan wajah Gibran di sana. Kedatangan Gibran ini tentunya membuat masyarakat Lampung antusias hingga memadati kampus IB Dharma Jaya tersebut. Sebelumnya diberitakan bahwa Gibran datang ke Lampung dengan kunjungan agenda di beberapa tempat di Lampung. Kedatangannya dari Bandara Raden Inten II pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan waktu 9 waktu Indonesia bagian Barat, hingga kunjungannya ke Pasar Natar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ke Geraha Wangsa untuk melakukan pertemuan dengan para relawan. Hingga saat ini sedang berada di rumah makan Ciwo dan akan berkunjung ke kampus IB Dharma Jaya. Terlihat para ibu-ibu sedang memegang spanduk Prabowo Gibran dan menantikan kedatangan putra Presiden Joko Widodo tersebut. Depan masjid ya. Tribuners, bahwa kedatangan Gibran itu sampai di Bandara Raden Inten II pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terlihat kedatangan Gibran tersebut memakai jaket berwarna hijau dan dengan gaya casualnya serta melayani para penggemarnya yang meminta foto.
Kemudian setelah sampai di Bandara Raden Intan, ia melanjutkan perjalanannya ke Pasar Natar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bandara tersebut sudah dipadati dari para relawan pemenangan Prabowo Gibran. Setelah dari bandara tersebut, Gibran tampak diberi shawl dengan topi dengan motif tapis Lampung oleh tokoh adat Lampung. Di sini Gibran tampak semeringah dengan menunjukkan dan melempar senyumnya ke arah warga setempat. Sementara itu, kunjungannya pada saat ke Pasar Natar, terlihat Gibran menyalami para pedagang di sana dan tampak berantusias saat menghampiri para pedagang tersebut untuk menanyakan barang yang dijual di sana. Ya, kedatangan Gibran di Geraha Wangsa ini tampak disambut baik oleh para relawan dan partisipan pengusung Prabowo Gibran 2024. Nampak di situ Gibran tengah dikerubungi oleh para relawan yang antusias dengan kedatangan putra Presiden Joko Widodo tersebut.
Ya, Tribuners, kita akan mereview sedikit terkait dengan agenda dari Gibran Raka Buming Raka yang melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung untuk pertama kalinya. Tribuners, seperti yang diinformasikan bahwasannya pada pagi tadi Gibran ini sudah sampai di Bandara Raden Intan II Lampung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, mengenakan jaket loreng berwarna hijau dan juga mengenakan sepatu kets, di mana Gibran ini ingin menonjolkan sisi mudanya dengan tampilan casual yang diberikannya. Pada saat tiba di Bandara Raden Intan II Tribuners, Gibran ini memilih untuk datang melalui pintu umum atau jalur biasa yang digunakan oleh para pengunjung di Bandara Raden Intan II. Padahal seperti yang diketahui, ini dari Bandara Raden Intan II dan juga tim relawan sudah menyiapkan ruang VVIP khusus untuk menyambut kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka. Namun usai tiba di Bandara Raden Intan II, Gibran pun langsung menyapa para relawan yang sudah hadir dan berkumpul di depan ruang VVIP Bandara Raden Intan II. Pada saat itu pula Gibran ini disambut dengan antusias, bahkan banner yang bertuliskan dukungan serta poster yang bertuliskan dukungan kepada pasangan Prabowo dan juga Gibran terpampang nyata Tribuners. Pada saat memberikan sambutannya, Gibran pun diberikan atau dikalungi selendang bermotifkan tapis serta dipakaikan kopiah bermotif tapis oleh tokoh adat Lampung Tribuners. Dan dari situ kita bisa melihat bahwasannya antusiasme dari relawan ini luar biasa sekali untuk menyambut kedatangan sosok Gibran Raka Buming Raka. Usai sampai di Bandara Raden Intan II, kemudian Gibran pun bertolak menuju ke Pasar Natar Lampung Selatan. Di sana Tribuners tak jauh berbeda, di mana para relawan, masyarakat, serta pedagang ini berkumpul dan sangat antusias untuk menantikan kedatangan dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Pada saat Gibran Raka Buming Raka tiba Tribuners, ini warga pun langsung berkerumun ke arah Gibran untuk bersuah foto ataupun berjabat tangan dengan putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Dan pada kesempatan itu pula Tribuners hadir Kiki The Potters, yang kita tahu Kiki ini merupakan salah satu musisi asal Lampung yang cukup terkenal namanya ya di Indonesia. Dan pada saat di pasar pula ini Tribuners, ternyata Gibran ini memberikan kaos secara gratis kepada masyarakat, lalu memberikan buku secara gratis dan juga sempat memborong beberapa dagangan dari pedagang yang menjual sayur-sayuran ataupun cabai, yang kita tahu saat ini cabai harganya sedang mahal sekali Tribuners. Bahkan ada salah satu masyarakat yang memberikan kesaksian bahwasannya pada saat Gibran ini berkunjung, Gibran memberikan hadiah berupa gitar kepadanya. Karena pada saat itu dia meminta Gibran ini untuk membelikan gitar dan langsung diaktualisasikan Tribuners. Usai melakukan kunjungan ke Pasar Natar, Gibran pun bertolak menuju ke Gedung Grahawangsa yang berada di Teluk Betung untuk melakukan konsolidasi bersama dengan tim relawan dan juga simpatisan yang sudah sejak pagi tadi ini menunggu kehadiran sosok Gibran. Tribuners, pada saat di Grahawangsa dan pada saat itu pula konsolidasi dimulai, Gibran ini memberikan sambutannya, di mana dalam sambutannya Gibran mengatakan dirinya memiliki target akan menang di Pilpres 2024 mendatang hanya dalam satu putaran saja. Dan hadir pula dalam kesempatan tersebut Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi. Ya Tribuners, usai melakukan konsolidasi seperti yang dijadwalkan bahwasannya pada saat ini Gibran ini sedang istirahat dan melakukan santap siang di salah satu rumah makan yang ada di Kota Bandar Lampung. Usai melakukan santap siang berdasarkan jadwal ataupun agenda yang sudah ditetapkan, Gibran ini akan berkunjung ke universitas atau kampus Dharma Jaya dan memiliki agenda untuk talk show ataupun ngobrol bareng bersama dengan generasi Z serta relawan dari Gibran. Dan Tribuners, ini kita bisa lihat sendiri bahwasannya di Kampus Dharma Jaya, ratusan bahkan hingga ribuan orang membadati Kampus Dharma Jaya untuk menyambut kedatangan dari putra sulung Joko Widodo tersebut, yakni Gibran Raka Buming Raka, dengan membawa poster ataupun banner yang bertuliskan dukungan kepada pasangan Prabowo dan juga Gibran.
Di sini kita bisa lihat memang masyarakat yang datang pun dari berbagai kalangan, mulai dari generasi milenial, generasi Z, bahkan yang sudah yang sudah lanjut usia nih Tribuners hadir pula di IBI Dharma Jaya. Karena pada kesempatan ini Gibran ini akan ngobrol bareng ya, dan berdasarkan tadi keterangan yang sudah didapatkan pada saat berbincang bersama dengan pengamat politik, ada kemungkinan bahwasannya pada saat agenda ngobrol bareng generasi Z ini akan ada perbincangan terkait dengan isu-isu yang merebak di tengah generasi Z dan juga milenial. Nah Tribuners, usai melakukan kunjungan ke kampus Dharma Jaya, Gibran ini akan dijadwalkan untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Lampung Tengah, tepatnya Pondok Pesantren Wali Songo. Di sana Gibran pun akan mengadakan pertemuan bersama dengan ulama, kiai, tokoh agama lainnya ataupun para santri yang ada di sana. Ya Tribuners, saat ini ratusan bahkan hingga ribuan relawan pendukung Prabowo Gibran sudah membadati kampus Dharma Jaya untuk menyambut kedatangan dari Gibran yang sebenarnya jika berdasarkan jadwal yang sudah diinformasikan Gibran ini akan tiba pada pukul 2 siang ini. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kemunculan dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Kita juga bisa lihat bahwasannya memang yang hadir di kampus Dharma Jaya ini dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan mahasiswa, kalangan pekerja ataupun pelajar dan juga relawan yang sudah berusia tua ya Tribuners. Karena di sini memang dalam rangka kunjungan pertamanya ke Provinsi Lampung, Gibran ini ingin mensosialisasikan bahwasannya dirinya merupakan calon bakal wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Di tengah viral nama Gibran saat ini, Gibran datang ke Lampung untuk menyapa secara langsung masyarakat di Lampung. Bahkan pada saat memberikan sambutannya di Gedung Graha Wangsa pada siang tadi, Gibran mengatakan bahwasannya antusiasme dari masyarakat Lampung untuk menyambut kedatangannya sangat luar biasa dan Gibran pun mengapresiasi hal tersebut Tribuners. Ya Tribuners, sampai saat ini kita pun masih terus menunggu kedatangan dari sosok Gibran Raka Buming Raka yang dijadwalkan akan ngobrol bareng bersama dengan generasi Z dan juga para relawan.
Yo, HP gua nggak kuat panas. Kalau tiba-tiba mati maklum ya. Iya. Ini kental. Ini lagi. Kejalan, mobil masuk. Aduh, rame banget. Iya, Bu. Ya, Tribuners, tampak kedatangan Gibran sudah datang di kampus IB Dharma Jaya langsung disambut heboh oleh para pendukungnya. Nampak jelas di sana Gibran saling menyalami para relawan serta para pendukung Prabowo Gibran 2024. Gibran tampak mengenakan baju kasual berwarna biru dengan dibaluti shawl dengan motif tapis Lampung. Sulit sekali. Di perjalanan Gibran menuju gedung IB Dharma Jaya tersebut, Gibran nampak menyalami satu persatu para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengerubunginya. Kedatangannya ke Univ Dharma Jaya ini adalah untuk mengobrol bersama generasi Z dan relawan dengan para relawan dan golongan muda. Waduh. Ya, Tribuners, inilah detik-detik kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka yang sudah tiba di kampus Dharma Jaya Lampung. Di mana pada kesempatan ini Gibran ini akan ngobrol bersama dengan generasi Z dan juga relawan pendukungnya yang sudah sejak siang tadi, Tribuners, ini sudah menantikan kehadiran dari sosok Gibran Raka Buming Raka. Dari berbagai kalangan kita bisa lihat bahwasannya pada kesempatan ini turut hadir pula ya, mulai dari anak muda hingga dewasa yang memang hadir untuk melihat seperti apa sosok Gibran dan bagaimana pembawaan yang diberikan Gibran pada saat melakukan kunjungan pertamanya ke Provinsi Lampung ya. Para pendukung Gibran pun bisa dilihat membawa poster yang ada gambar Gibran lalu bertuliskan tentang dukungan kepada sosok Gibran yang kita kenal dengan sebutan Mas Gibran. Bahkan pada saat tiba di bandara tadi pagi ini sebutan Mas Gibran ini terus disuarakan oleh para pendukung dari Gibran Raka Buming Raka yang merupakan bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Luar biasa sekali, Tribuners, bisa kita saksikan secara langsung antusiasme dari para relawan dan juga dari berbagai kalangan masyarakat yang sudah hadir di kampus Dharma Jaya menantikan dan menyambut kehadiran putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Ya, Tribuners, bisa kita lihat ya, begitu sosok Gibran ini tiba, para pendukungnya ataupun relawan yang sudah menunggu berjam-jam kehadirannya ini langsung
berkerumun ke arah Gibran dan mereka pun sambil menyuarakan Mas Gibran yang menandakan bahwa mereka ini memberikan dukungan mereka secara totalitas untuk sosok putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Itu iya nih kantor minta terserah dia orang. Masuk ke sini ya? Itu bangunan tuh. Iya, negor dulu. Ya, Tribuners, bisa terlihat bahwasannya saat ini Gibran masih menyapa para relawan yang sudah menunggu kehadirannya di kampus Dharma Jaya. Bisa kita lihat ini para relawan pun sangat antusias untuk bisa foto bersama dengan Gibran, bersalaman atau berjabat tangan dengan sosok Gibran ya Tribuners. Pada kesempatan ini Gibran ini dijadwalkan akan ngobrol bersama dengan generasi Z dan juga relawan yang sudah hadir, dan selama proses acara tersebut pun akan dilangsungkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Usai melakukan kunjungannya dan juga ngobrol bersama generasi Z serta relawan di kampus Dharma Jaya, Gibran ini dijadwalkan akan bertolak menuju ke Lampung Tengah, di mana pada saat di Lampung Tengah nanti Gibran ini akan berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Songo yang dirinya akan melakukan pertemuan bersama dengan ulama, kiai, tokoh agama dan juga santri di sana. Ya Tribuners, mengingat ini adalah kunjungan Gibran pertama kali ke Lampung ya Tribuners. Di tengah viral namanya Gibran, bisa kita lihat bahwasannya Gibran ini sangat percaya diri, apalagi kalau merujuk kepada statement pada saat sambutan yang diberikannya di Gedung Geraha Wangsa pada acara konsolidasi yang berlangsung tadi siang, di mana dirinya pun yakin bahwasannya ia dan juga pasangannya Prabowo Subianto ini akan bisa menang di Pilpres 2024 mendatang hanya dalam 1 putaran. Nah Tribuners, balik lagi ke kampus Dharma Jaya, bisa terlihat Tribuners ini banyak sekali dari berbagai kalangan ya yang merupakan relawan pendukung dari Gibran ini datang dengan membawa poster ataupun banner yang berisikan foto Gibran serta tulisan yang mendukung Gibran untuk maju ataupun untuk bisa memenangkan agenda Pilpres 2024 mendatang. Ini saat ini Gibran pun masih dikerumuni oleh relawan yang sudah memadati kampus Dharma Jaya yang ingin melakukan swafoto ataupun berjabat tangan dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Ya, Tribuners, pada kesempatan ini Gibran ini akan berbincang bersama dengan generasi Z dan juga para relawan terkait dengan isu-isu yang kini sedang merebak atau isu-isu yang sedang viral dan menjadi bahan perbincangan saat ini.
Gibran mengenakan pakaian kemeja berwarna biru muda dan juga mengenakan sepatu kets ini menunjukkan bahwasannya dirinya ini memiliki jiwa muda ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari calon presiden ataupun wakil presiden lainnya, calon wakil presiden lainnya ini usianya mayoritas itu sudah di atas 40 atau bahkan di atas 50. Gibran adalah satu-satunya bakal calon wakil presiden yang berasal dari generasi milenial atau dari kaum muda. Dan ini banyak anggapan bahwasannya Gibran ini bisa mewakili pendapat ataupun kritikan saran yang diberikan oleh generasi muda. Ya Tribuners, ini kita bisa lihat bahwasannya warga masih terus mengeluarkan ponsel mereka demi mengabadikan momen kedatangan Gibran yang ini merupakan kali perdana dan bisa dikatakan ini adalah momen langka di mana bisa menyapa secara langsung sosok putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut. Ya Tribuners, kita bisa lihat bahwasannya pada saat Gibran ini tiba, ratusan relawan yang sudah menunggu kedatangannya selama berjam-jam akhirnya terbayarkan ya, di mana mereka bisa menyaksikan secara langsung kehadiran dari putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Apalagi Tribuners, ini banyak sekali masyarakat serta relawan yang bisa bersuap foto dan berjabat tangan dengan sosok Gibran Raka Buming Raka. Diinformasikan sebelumnya Tribuners bahwasannya pada siang ini pukul 2:11 waktu Indonesia Barat, Gibran Raka Buming Raka ini akan ngobrol bersama dengan generasi Z dan juga relawan pendukung dari Gibran. Ya, bisa kita lihat juga untuk relawannya yang sudah datang ini terdiri dari berbagai kalangan, terutama ini banyak sekali kalangan ibu-ibu yang sudah hadir di Kampus Dharma Jaya untuk melihat secara langsung sosok Gibran Raka Buming Raka. Bahkan mereka pun mengeluarkan poster dan menyiapkan banner dengan foto Gibran dan tulisan untuk mendukung Gibran bisa menang di Pilpres 2024 mendatang.
Ya Tribuners, pada kesempatan kali ini pula Gibran ini kan akan ngobrol bersama dengan generasi Z seputar isu-isu yang sedang marak atau jadi perbincangan di kalangan generasi Z saat ini. Ditambah ini untuk durasinya sendiri diperkirakan akan berlangsung selama 1 jam karena mengingat agenda dari Gibran Raka Buming Raka ini cukup padat sekali ya Tribuners pada hari ini, di mana usai melakukan kunjungan ke kampus Dharma Jaya, ini Gibran akan langsung bertolak ke Lampung Tengah untuk melakukan kunjungan ke pondok pesantren. Ya, ini mulai dari anak muda hingga ibu-ibu mendukung Gibran ya, sambil membawa poster bertuliskan Mas Gibran dan menyuarakan atau menyorakan kata-kata Mas Gibran. Ini merupakan bentuk dukungan dari para relawan setianya Gibran ya Tribuners, karena ini menjadi kunjungan perdananya Gibran ke Pulau Sumatera usai dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Terlihat membawa poster yang ada gambar Gibran, lalu bertuliskan tentang dukungan kepada sosok Gibran yang kita kenal dengan sebutan Mas Gibran. Bahkan pada saat tiba di bandara tadi pagi, ini sebutan Mas Gibran ini terus disuarakan oleh para pendukung dari Gibran Raka Buming Raka yang merupakan bakal calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Luar biasa sekali Tribuners, bisa kita saksikan secara langsung antusiasme dari para relawan dan juga dari berbagai kalangan masyarakat yang sudah hadir di kampus Dharma Jaya menantikan dan menyambut kehadiran putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Ya Tribuners, bisa kita lihat ya, begitu sosok Gibran ini tiba, para pendukungnya ataupun relawan yang sudah menunggu berjam-jam kehadirannya ini langsung
berkerumun ke arah Gibran dan mereka pun sambil menyuarakan Mas Gibran yang menandakan bahwa mereka ini memberikan dukungan mereka secara totalitas untuk sosok putra sulung Bapak Joko Widodo tersebut. Itu iya nih kantor minta terserah lah dia orang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus perlebar jarak kemenangan. Terus kerja keras, terus turun ke warga, kita ketok pintu, door to door. Sekali lagi, kita ingin menang satu putaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. Saya yakin, sekali lagi, dengan konsistensi dan keberlanjutan, ini jadi modal kuat kita untuk menuju Indonesia maju. Ya, bisa kita lihat Tribuners, ini ratusan mahasiswa dan juga mahasiswi dari kampus Dharma Jaya sudah duduk di tempat duduk yang sudah disediakan di bawah tenda. Ini Tribuners, di mana di tempat ini akan menjadi saksi pertama kalinya ya, bisa dikatakan seperti itu. Gibran Rakabuming Raka ini akan ngobrol langsung bersama dengan para mahasiswa, mahasiswi serta relawan yang sudah tiba di kampus Dharma Jaya. Bisa kita lihat ini para panitia pun sedang sibuk untuk mempersiapkan acara ngobrol bareng Gibran Rakabuming Raka yang sebentar lagi acara pun akan segera dimulai. Ya, Tribuners, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya memang dari mahasiswa ataupun mahasiswi ini sudah mulai bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka di kampus Dharma Jaya. Ya, berbicara tentang kedatangan Gibran sendiri Tribuners, tadi pada saat di depan kampus IB Dharma Jaya sebelum memasuki tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi ngobrol bareng, ini terlihat ratusan relawan yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak dan juga anak muda ini sudah mulai memadati lokasi sambil menyuarakan nama Mas Gibran. Dan ini dijadikan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap sosok Gibran Rakabuming Raka. Memang kalau misalkan Gibran sendiri saat ini namanya tengah viral Tribuners, karena itu tadi usia Gibran yang saat ini belum mencapai 40 tahun dan juga jejak atau rekam jejaknya hanya sebagai pernah menjadi pemimpin di Solo itu mendapatkan banyak sekali kritikan dari masyarakat ya Tribuners. Tapi kita bisa lihat bahwasannya pada saat Gibran melakukan kunjungannya pertamanya ke Lampung, banyak sekali masyarakat Lampung ini yang memberikan dukungan dan sambutan hangat untuk sosok putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut.
masuk ke sini ya? Itu bangunan tuh. Iya, negor dulu. Ya, Tribuners, bisa terlihat bahwasannya saat ini Gibran masih menyapa para relawan yang sudah menunggu kehadirannya di kampus Dharma Jaya. Bisa kita lihat ini para relawan pun sangat antusias untuk bisa foto bersama para pendukungnya. Nampak jelas di sana Gibran saling menyalami para relawan serta para pendukung Prabowo Gibran 2024. Gibran tampak mengenakan baju kasual berwarna biru dengan dibaluti shawl dengan motif tapis Lampung. Kalian lihat ya, nemenin kesuksesan dari ini. Ini hadiah dari Kokilo. Oh, ini dari oh ya, ini. Alhamdulillah sudah menasional juga karya-karya mahasiswa kita dan sudah dipatenkan maksudnya. Alhamdulillah melalui inkubator bisnis kita. Terima kasih. Ya, kasih jalan. Alhamdulillah. Kita memulai acara siang ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa. Dalam hal ini doa akan dibacakan oleh Dr. Haji Suratno, MPDI, MH. Kepada Bapak Dr. Suratno kami persilahkan. Langsung saja. Selamat datang kami ucapkan kepada tim dari Mas Gibran Raka Bumi Raka. Kita persilahkan dan kasih tepuk tangan yang meriah. Kepada Mas Gibran, boleh menempati kursi.
Dipersilakan. Doa dulu. Oke. Selamat datang kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Suratno MPDI MH. Kepada Bapak Ustadz Suratno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa khusus untuk Mas Gibran dan rombongan. Mudah-mudahan Mas Gibran diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari semuanya aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimis sultani. Ya Allah, kedatangan Mas Gibran di kampus Ibu Dharma Jaya ya Allah, jadikan keberkahan dalam hidupnya ya Allah. Sehatkan Mas Gibran ya Allah. Jadikan beliau ya Allah orang yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Tetap lembutkan hatinya ya Allah. Jaga beliau ya Allah. Jadikan beliau orang yang senantiasa baik dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, lindungi Mas Gibran beserta keluarganya ya Allah, beseluruh tim relawannya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah, lancarkan apa yang menjadi hajatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sukses buat Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua yaitu sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Alfian Husin kepada Bapak Dr. Andi Desviandi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ini mohon maaf Mas Gibran dan teman-teman semua rombongan, saya tidak bisa panjang lebar karena saya tahu waktunya Mas Gibran sangat terbatas. Tapi yang paling penting bagi kita semua, mari kita sambut Mas Gibran dengan hati yang sukacita dan kita berdoakan sama-sama supaya Mas Gibran dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tambahan, barangkali adik-adik semua harus bangga karena ini adalah kali pertama Mas Gibran ke Provinsi Lampung. Dan tentunya juga ini kali pertama Mas Gibran ke kampus biru kita tercinta. Terima kasih Mas Gibran. Kami sangat bangga dan selalu berharap bahwa Mas Gibran beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala hajatnya. Saya rasa itu saja dari saya. Mohon maaf nih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu yang tidak disebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tapi yang pasti kita semua di sini berharap semua dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andi Desviandi. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan,
Karena waktu terbatas, kita akan sedikit langsung masuk ke acara dialog ngobrol bareng Mas Gibran. Tapi sebelum itu, supaya nggak tegang-tegang banget, ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya mau kasih pantun dulu, tolong dibales. Cakep. Oke. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di kampus biru kami. Semoga Mas Gibran senang di hati. Oke, satu lagi boleh? Boleh. Hari Sabtu ada di Lampung. Harus singgah di Dharma Jaya. Kita semua memang beruntung disinggahi pengusaha muda berjaya. Oke. Sebelum kita mendengarkan kata-kata dan pemaparan sedikit dari Mas Gibran, rasanya tidak tepat ya kalau saya sedikit membacakan tentang portofolio beliau. Mas Gibran Raka Buming Raka, siapa yang tidak kenal beliau? Lahir 1 Oktober 1987, saat ini baru berusia 36 tahun. Putra sulung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pendidikan menamatkan SMA di Orchard Park Secondary School, Singapura, lalu lulus tahun 2007 dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studi ke program Insert di University of Technology Sydney. Pengalaman beliau, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini semoga bisa menginspirasi Anda semua ya. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo. Kasih aplaus dong. Nah, hari ini sebenarnya sudah capek-capek teman-teman nunggu ya, pengen ngedengerin ya penjelasan dari Mas Gibran, sedikit sharing pengalaman bisnisnya. Karena adik-adik, pengalaman bisnis beliau sangat banyak ya, sudah di awal tahun 2010 saat usia beliau beranjak 23 tahun, merintis usaha catering cili pari, kuliner martabak yang markobar, ya, dan punya juga aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh waktu, Kerjaholic, dan saat ini juga masih memiliki bisnis mangkoku bersama adik beliau, Kaisang dan Chef Arnold Purnomo. Dan tidak hanya mahir berbisnis, menjadi seorang leader yang bagus, beliau juga pernah memiliki sebagai bintang film, betul Mas Gibran? Pernah ya? Oke, pernah main di Pemilik Markobar dan Yowis Band 2. Oke, sebelum menerima penyampaian dari Mas Gibran, kasih aplaus dulu dong. Yang remaja, saya ingin menyapa kelas KWU, mana suaranya? Kelas Technopreneurship, mana suaranya? Kelas Pengembangan Bisnis, mana suaranya? Kelas Minat Bakat. Mahasiswa dari kelas beasiswa dan para aktivis kampus, suaranya mana? Oke, hari ini Mas Gibran akan sedikit menyampaikan dan sharing teman-teman tentang bagaimana sih sejarah beliau dan pengalaman unik beliau merintis sebuah bisnis. Karena teman-teman Dharma Jaya kita tahu salah satu kampus yang sangat concern ya melahirkan wirausaha muda. Kalau Mas Gibran lihat tadi di depan itu adalah usaha-usaha dari mahasiswa Dharma Jaya. Mungkin Mas Gibran ada dua pertanyaan besar saya yang ingin saya tanyakan dan mungkin nanti bisa menyampaikan. Mas Gibran di usia 23 sudah memulai usaha, pasti ada gagal dan kendala-kendala ya. Boleh cerita sebenarnya pengalaman bagaimana sih merintis sebuah bisnis dan kendalanya seperti apa, dan mungkin pada hari ini di saat teknologi informasi semakin mudah, peluangnya harusnya semakin besar. Peluang apa yang harusnya teman-teman mahasiswa bisa dapatkan dan manfaatkan di era teknologi informasi seperti saat ini? Kami persilakan kepada Mas Gibran untuk menyampaikan sedikit pemaparan atau
pengalamannya. Kasih plus. Ada yang mau buku nggak? Coba dipilih. Delapan orang ya? 8 orang. Boleh. Kakak panitia dibantu 8 orang. Cowok 4, cewek Cowok 4. Boleh yang pakai kacamata. Satu semua ya? Saya yang milih atau Mas Gibran yang milih? Mari. Oh, saya. Boleh. Boleh satu yang kacamata. Oke, 1. Cowok 4, cewek 4. Yuk, ceweknya 2. Cowok 1, oke. Ceweknya 2 lagi. Yang duduk belakang. Oh iya, ini mahasiswa Zhang dari China, dari pertukaran internasional. Oke, sudah. Boleh baris di sini teman-teman. Gimana Mas Gibran? Kamu ketua apa? Ketua? Baru? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Januaria dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Jadi untuk harapan dan cita-cita saya sendiri ketika saya kuliah di Dharma Jaya, yaitu saya bisa mengembangkan minat dan bakat saya di luar kelas, misalnya di bidang kewirausahaan, ya dimana saya ingin buat usaha yang usaha saya itu bisa nantinya menjadi ladang pekerjaan buat teman-teman saya nantinya yang tidak ada pekerjaan itu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Ya Bun. Perkenalkan, nama saya Rian Fadil Akbar. Saya mahasiswa dari program studi manajemen. Harapan saya dengan kehadiran Mas Gibran mudah-mudahan dapat menginspirasi saya dan rekan-rekan sekalian untuk dapat mempersiapkan diri dan terlibat aktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air. Dan keinginan saya ada suatu program yang diberikan ataupun jaminan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi. Dan mohon izin ini Mas Gibran, saya merupakan salah satu tokoh muda inspiratif peduli pendidikan dari Provinsi Lampung. Dan harapan saya ada jaminan yang diberikan untuk mahasiswa yang berprestasi untuk melanjutkan studinya di S2 ataupun S3 dengan gratis. Sehingga mereka terasa termotivasi untuk ikut terlibat aktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Ya Bun. Oke, perkenalkan nama saya Ulina Frideni Arahap. Saya mahasiswi Dharma Jaya program studi manajemen. Harapan saya dengan kedatangan Mas Gibran di kampus biru kami, semoga dapat meningkatkan semangat lagi untuk teman-teman untuk berkarir dan berwirausaha, bahwasannya menjadi mahasiswa nggak cuma untuk kita fokus di
bidang akademik, tapi kita juga harus mempunyai prestasi di bidang non akademik. Dan harapan saya juga semoga saya bisa terinspirasi dari Mas Gibran, bahwasannya perempuan itu juga harus memiliki pendidikan yang tinggi, dan insya Allah saya tahun depan bisa menyelesaikan pendidikan saya S1, dan mudah-mudahan insya Allah ada rezeki saya lanjut lagi ke S2. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadistria. Di sini saya mahasiswa Dharma Jaya, jurusan manajemen semester 5. Kebetulan Mas Gibran di sini saya anggota HIPMI PT Dharma Jaya. Harapannya di sini dengan kehadirannya Mas Gibran bisa memotivasi dan memberi semangat kepada teman-teman yang ingin berusaha. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun Kemahasiswaan. Di sini saya sebagai mentor ingin mengajak teman-teman semua untuk menggali minat dan bakatnya, terutama di bidang entrepreneur. Semoga kita bisa menjadi seperti Mas Gibran. Selamat siang semuanya. Saya Evan Bianto. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini yang mana suaranya bisnis digital mana? Di sini saya dari kelas Teknopreneur, dari kelas Ibu Lila ya Bu. Siap. Di sini harapan saya semoga pembisnis atau UMKM yang muda yang baru lebih dibantu lagi ya Mas Gibran. Di sini saya juga punya bisnis baru. Bisnisnya saya berjalan dengan tim, namanya Kita Digitalin. Nah, di sini kita bergerak di bidang digital marketing agency. Oke, gitu Mas. Terima kasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, sebelumnya nama saya Muhammad Damfal Fitra. Saya dari program studi teknik informatika. Di sini saya menjadi pengurus BEM Dharma Jaya. Harapan saya buat kedatangan Mas Gibran untuk menjadi motivasi generasi milenial agar semangatnya akan bertambah. Selamat sore, nama saya Zhao Yu. Saya dari China. Saya mahasiswa di Indonesia. I'm very glad to got the scholarship provided by Indonesia government. So I am an international student studying in Indonesia. Nice to meet you, Mas Gibran. Thank you. Zeng adalah salah satu mahasiswa dari China yang saat ini sedang magang di kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Magang. Oh sekolah. Internship ya. Mahasiswa, belajar. Beasiswa. Beasiswa Dharma Jaya dari China. Ini saya lihat teman-teman di sini punya jiwa kewirausahaan yang tinggi. Udah pada gabung HIPMI? HIPMI kebetulan ada di sini, Mas Gibran. Salah satunya itu tadi pengurusnya. Ya. Dan kebetulan di Dharma Jaya kita punya program kewirausahaan, entrepreneurship, dan kampus menyediakan dana 100 juta untuk akses modal usaha, dan kita pilih 1 tahunnya 10 orang terpilih. Oke, itu tadi yang terpilih ya? Ya, yang di depan Mas. Dan beberapa orang yang berprestasi tingkat nasional. Ya, ini berarti dari kampus ini sudah full support ya untuk modal. Ya, nah, betul. ini nanti udah pada tahu ini enggak? Program KUR udah tahu ya? KUR udah tahu? Nanti suruh jelasin dosennya. Mekar udah tahu? Kredit Ultra Mikro udah tahu? Oh, diajari di pelajaran ini di kampus? Oh, belum diajari? Enggak, pokoknya nanti ini ya, kalian pelajari, kalian bisa dapat modal-modal itu dari mana aja. KUR, Mekar, Kredit Ultra Mikro, Bakas Mikro. Kemarin kan saya tambahin satu lagi, kredit startup milenial. Tadi kan ada startup digital itu, nah itu nanti bisa diakses juga.
pokoknya kalian harus bersyukur ya. Kalian punya sosial media semua kan? Dan itu modal awal. Kalian cari followers sebanyak-banyaknya, kalian sering-sering mempromosikan produk-produk yang pengen kalian jual. Jadi sosial media itu bukan untuk nyinyir, untuk gibah, untuk pamer, tapi bisa jadi untuk alat jualan. Dan itu gratis, harus kalian manfaatkan ya. Punya Instagram semua, Facebook, Twitter punya semua ya, TikTok punya semua ya. Jadi kalian coba mulai jualan, punya ide apa, dikonsultasikan ke dosen-dosen kalian. Nanti kalau produknya baik, dari kampus sudah memfasilitasi modal. Nah, nanti kalau kurang dimodalin pemerintah juga. Itu ya, cukup ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi nomor HP saya, ada di Instagram, nomor WA saya ya. Nah, kalian WA aja. Punya masukan apa, kritik apa, terutama untuk anak-anak muda ya, biar anak-anak muda kalau lulus bisa menciptakan lapangan kerja ya. Setuju semua ya? Ini ya 8 orang ya, kalian ambil buku satu-satu ya. Ini di dalamnya ini ada ya pembangunan di Kota Solo selama 2 tahun terakhir. Nanti dibaca aja di teman-temannya yang nggak punya, dipinjemin ya. Kita di sini ada pembangunan yang ada di Kota Solo. Salah satunya ini namanya Solo Technopark. Jadi di sini ada kursus tes bawah air, kursus cyber security, kursus inkubasi UMKM, banyak lagi, ada juga sekolah gaming, banyak sekali. Jadi nanti kalian baca ya ini ya, teman-temannya dipinjemin ya. Oke, cukup. Terima kasih ya teman-teman. Oh boleh. Foto bareng dulu sama Dewan Pembina Yayasan dan Bendahara Yayasan. Silakan sebentar, kasih tempat sebentar. Foto bareng. Oke. Ini doang. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Boleh kasih aplaus dulu buat yang beruntung mendapatkan buku dari Mas Gibran. Oke. Oke teman-teman, karena waktu terbatas, Mas Gibran akan menyapa teman-teman langsung ke tempat Anda duduk. Tenang saja. Siapkan kameranya, jangan lupa. Tenang saja. Kita sambut tokoh muda kita, tokoh muda berprestasi dari dan kesempatan hari ini Mas Gibran dengan senang hati datang ke Institut Informatika dan Bisnis dan Budaya Putra pertama kali.
Makin ke sana aja. Iya. Tenang saja, tenang saja. Aku ada di sini. Tenang saja. Gimana perasaan yang lihat Mas Gibran? Bangga nggak? Oh ya. Tenang saja, aku ada di sini. Tenang saja, aku di sini. Ya, Tribuners, bisa disaksikan secara langsung betapa crowdednya para mahasiswa dan juga mahasiswi yang menjadi peserta dalam acara bincang bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Dan usai melakukan bincang seputar isu-isu terkini bersama dengan Gibran Raka Buming Raka, Gibran pun membagikan buku secara gratis kepada mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan peserta dalam kegiatan tersebut. Nah, Tribuners, kali ini pun Gibran sudah selesai untuk berbincang bersama dengan generasi Z dan juga para relawan yang sudah datang ke kampus IB Dharma Jaya sejak siang tadi. Untuk saat ini, Tribuners, Gibran sedang melakukan sesi foto bersama dengan mahasiswa dan juga mahasiswi serta relawan yang memang sudah menunggu momen-momen ini di mana bisa melakukan foto bersama, dan kemudian ini menjadikan hal ini sebagai momen langka ya dalam hidup mereka. Nah, Tribuners, sulit sekali. Di perjalanan Gibran menuju gedung IB Dharma Jaya tersebut, ya Tribuners, saat ini Gibran Raka Buming Raka sudah selesai dalam agenda berbincang bersama dengan Gen Z dan juga relawan dari pendukung Gibran. Nah, pada saat ini Gibran akan melanjutkan agenda lainnya, yakni bertolak menuju ke Lampung Tengah untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Wali Songo, di mana di Lampung Tengah tersebut Gibran akan bertemu dengan para ulama, kiai, tokoh agama dan juga para santri. Tribuners, mungkin itu saja Tribuners live terkini seputar agenda kunjungan dari Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Lampung. Ini merupakan kali pertama Gibran berkunjung ke Lampung, dan Lampung menjadi provinsi perdana di Sumatera yang dikunjungi oleh putra sulung dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan Tribuners, nantikan live terupdate terkait dengan agenda dari kunjungan Gibran selanjutnya
yang dimana Tribuners Gibran ini pada sore nanti dijadwalkan akan berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Songo yang berada di Lampung Tengah. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.